Bab 101. Bab 101 pertempuran dimulai. Tang Wulin memperhatikan bahwa belati naga cahaya di tangan Xie telah berkurang ukurannya menjadi satu lingkaran dan cahayanya menjadi lebih redup, namun tampaknya telah tumbuh lebih solid. Garis-garis pada belati itu bahkan lebih jelas untuk dilihat dan sekarang membawa aura mengerikan ke sana. Dua cincin. Sebenarnya ada siswa di kelas 5 dengan dua cincin. Meskipun baru saja tiba di sela-sela, mulut Long Hengsu sudah agape. Dibandingkan dengan kelas 1 dengan 3 Soul Grandmaster, fakta bahwa Soul Grandmaster muncul di kelas 5 bahkan lebih mengejutkan. Itu adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam semua sejarah Akademi Issea. Long Hengsu merasakan wajahnya panas kesakitan seolah-olah dia ditampar. Oh Wu Zhangkong, Anda benar-benar mampu. Seluruh kelas 5 mulai bersorak ketika mereka melihat bahwa sebenarnya ada dua cincin di bawah kaki Xie. Dalam sekejap cahaya dan bayangan, keduanya bergegas menuju yang lain. Dengan ekspresi serius, Xie mempercepat, berubah menjadi cahaya keemasan, berputar melengkung ke arah Wei Xiaofeng dan menekannya kembali. Sebelum mereka bahkan berbenturan, aura penindasan Xie membuat Wei Xiaofeng merasa seolah-olah sedang dicincang. Sungguh kekuatan jiwa yang kuat. Dia pasti baru saja menerobos, sementara aku sudah di peringkat 22. Bagaimana kekuatan jiwanya masih begitu menindas? Tentu saja, Wei Xiaofeng tidak tahu bahwa dengan jiwa kembarnya, kekuatan jiwa Xie jauh lebih kuat daripada yang lain di peringkat yang sama. Tak satu pun dari empat lainnya tetap menganggur sementara keduanya bentrok. Tang Wulin tidak segera melepaskan jiwa bela dirinya, melainkan dia bergegas maju dengan marah, membuat langsung menuju komandan lawan, Zhang Yangzi. Sosok Gu Yue berkedip sejenak sebelum dengan cepat muncul kembali di belakang Tang Wulin, seolah dia bayangannya. Meskipun Tang Wulin hanya mengandalkan kekuatan tirani dan tidak secepat Xie, dia juga tidak lambat. Gu Yue ringan seperti bulu, seolah-olah dia hantu. Dari awal hingga akhir, dia menempelkan dirinya ke punggung Tang Wulin. Zhang Yangzi berdiri di sana tanpa menggerakkan satu inci pun, seolah-olah dia tidak peduli dengan tuduhan Tang Wulin sama sekali. Sebaliknya, Wang Jinxi yang bergerak dari sisinya. Mirip dengan rekan satu timnya, Wang Jinxi juga memiliki dua cincin jiwa. Sosoknya yang ramping tampak agak membengkak, tetapi yang tumbuh dalam ukuran bukan ototnya, melainkan kerangkanya. Dia tampak seperti rak bertulang ketika dia mengangkat tangannya untuk mengeluarkan aliran gas hitam. Ini, dia sebenarnya memiliki jiwa bela diri dengan atribut kegelapan. Wang Jinxi mengambil langkah besar ke depan untuk bertemu Tang Wulin, tangannya terbentang di depannya sepanjang waktu. Dua api hitam tampak menyala di matanya saat dia maju. Jiwa rohnya tidak ditemukan dimanapun dan tidak ada yang tahu apa itu. Meskipun demikian, ekspresi Tang Wulin tetap tidak berubah. Cincin jiwa putih muncul di bawah kaki ketika dia mengangkat tangannya ke depan dan gold light kecil menyelinap keluar dari kerah kemejanya untuk mengekspos kepala mungilnya. Dari yang hadir, hanya Wu Zhangkong di antara hadirin yang memperhatikan bahwa kepala gold light telah tumbuh jauh lebih besar dari sebelumnya. Tetapi dengan tubuhnya tersembunyi di dalam pakaian Tang Wulin, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Lapisan cahaya kuning tanah menyelubungi Tang Wulin, menyebabkan sosoknya tampak lebih tebal dari sebelumnya. Kecepatannya, bagaimanapun, sedikit melambat. Bola cahaya merah terbang di bahunya dari belakang, nyaris hilang. Anehnya, itu adalah bola api. Oh, itu menghantam tangan kanan Wang Jinxi, tetapi dalam kilatan cahaya hitam, bola api itu padam. Pada saat berikutnya, ia mulai bertukar pukulan dengan Tang Wulin. Pertempuran tatap muka adalah domain dari Master Jiwa Sistem Aswal. Bang! Terdengar suara letupan. Tang Wulin berhenti dengan tubuh gemetar sementara Wang Jinxi mundur 3 langkah setelah menerima pukulan Tang Wulin. Wajah Zhang Yangzi yang tidak bergerak diwarnai dengan keheranan. Dia mengerti berapa banyak kekuatan yang dimiliki Wang Jinxi, karena dia memiliki jiwa bela diri jarak dekat kelas 1 yang membuatnya menjadi master jiwa sistem aswalt yang sangat baik. Faktanya, bahkan dia sendiri tidak bisa membandingkan kekuatan fisik dengan Wang Jinxi. Dia benar-benar yakin sebelumnya bahwa dalam divisi menengah Akademi Issea dan bagi mereka yang kurang dari 3 cincin, ada beberapa yang bisa bersaing dalam kekuatan. Bagaimanapun, jiwa bela diri Wang Jinxi hanya sekuat itu. Namun, adegan yang tidak bisa dipercaya terjadi sebelum dia. Hanya satu cincin master jiwa dengan cincin jiwa 10 tahun benar-benar memiliki kekuatan yang melampaui Wang Jinxi. Ini sungguh tak terbayangkan. Bukan hanya Zhang Yangzi yang berpikir seperti ini, Wang Jinxi sama terkejutnya dengan kekuatan Tang Wulin. Pada saat mereka bertukar pukulan, dia merasa seolah-olah dia adalah orang yang sendirian menghadapi gunung yang tak tergoyahkan. Kekuatan luar biasa dari Tang Wulin adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat dia lawan. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur. Gu Yue tidak menindaklanjuti dengan serangan lain, tetapi terus bersembunyi di balik punggung Tang Wulin.
Mereka masih memiliki satu lawan yang belum bergerak, jadi dia ingin menghemat kekuatannya. Pada saat tinju Tangulin menghantam Wang Jinsi, perasaan aneh dalam hati Gu Yue tumbuh lebih jauh. Di sisi lain, Xie Xie dan Wei Xiaofeng masih terlibat dalam bentrokan yang hebat. Menghadapi ancaman serangan Xie Xie, cincin jiwa pertama Wei Xiaofeng menyala saat ia menggunakan keterampilan jiwa pertamanya. Tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi ketika serangkaian hantu muncul di belakangnya. Hantu-hantu ini tampak tidak nyata ketika mereka berputar di sekelilingnya dan dia berbaur di antara mereka, membuatnya sulit bagi orang lain untuk mengidentifikasi yang asli. Untuk jiwa bela diri Green Shadow Snake-nya, keterampilan jiwa pertama Wei Xiaofeng adalah Green Shadow Clones. Jiwa roh dan bela diri Wei Xiaofeng mendukung kesombongannya. Dengan kompatibilitas ekstrim mereka satu sama lain, keterampilan jiwa yang dia peroleh memiliki tingkat yang lebih tinggi dari apa yang bisa didapatkan oleh master jiwa lainnya. Meskipun klon bayangan hijau ini hanyalah klon, mereka hampir identik dengan hal yang asli dan memiliki udara ilusi bagi mereka. Kaki Wei Xiaofeng diam-diam menjangkau, berliku tentang kaki Xie Xie. Bisakah Xie Xie membedakan antara hantu dan tubuh sejati? Tentu, saat ini dia tidak bisa. Tapi dia masih punya sarana. Wu Zhangkong telah mengajarinya bahwa jika dia pernah bertemu lawan dengan kemampuan yang tidak dapat dianalisis, metode terbaik untuk menghadapinya adalah dengan sepenuhnya menunjukkan kemampuannya sendiri. Dengan menggunakan kemampuan terkuatnya, Xie Xie akan dengan paksa menerobos. Dengan demikian, Xie Xie mengaktifkan cincin jiwa pertamanya, menyalakan Green Shadow Clones sejenak. Pisau emas bercahaya menebas. Mengapa saya peduli berapa banyak hantu yang Anda miliki? Satu serangan dan saya akan tahu mana yang nyata dan yang palsu. Setelah mencapai peringkat 20, kekuatan jiwa Xie Xie telah mencapai ranah lain, menyebabkan kekuatan Dragon Light Blade-nya tumbuh secara substansial. Bilah cahaya keemasan itu seperti bulan sabit menebas. Serangkaian suara melengking bisa terdengar saat ujung bilah mengiris angin. Wei Xiaofeng terkejut. Dia buru-buru menarik kembali kakinya dan melompat dalam upaya untuk menghindari serangan Xie Xie. Tapi hantu yang dihancurkan masih menghancurkan hantu. Ketika dia melompat mundur, hantu-hantu mengikuti tepat di belakangnya. Pada saat itu, dia terungkap. Xie Xie meledak dari bola kakinya, mengangkat Light Dragon Blade saat tubuhnya berputar, langsung menuju Wei Xiaofeng. Klon bayangan hijau Wei Xiaofeng dikumpulkan bersama dalam upaya putus asa untuk menangkal Xie Xie, tetapi klon ini hanya memiliki 10% dari kekuatan Wei Xiaofeng. Kapanpun Light Dragon Blade Xie Xie lewat, satu klon demi klon akan dihancurkan. Dia telah menembus keterampilan jiwa Wei Xiaofeng. Penonton dari kelas 1 tercengang. Wei Xiaofeng benar-benar terjebak dalam angin ini. Klonnya sebenarnya telah dimusnahkan dengan metode brute force seperti itu. Hanya Ye Yingluo yang dapat mengidentifikasi masalah. Jiwa bela diri Xie Xie tidak biasa. Pada pandangan pertama, itu tampaknya hanya belati, tapi itu jauh lebih tajam daripada belati dan memiliki aura bawaan sendiri yang memberikan tekanan pada Wei Xiaofeng. Keyakinan Wei Xiaofeng yang biasa telah tertahan dan kekuatan penuhnya tidak bisa ditampilkan sama sekali. Satu pohon anggur biru setelah satu tembakan lagi dari tanah untuk mengikat Wang Jinsi. Pada suatu saat, sepasang palu logam juga muncul di tangan Tangulin. Untuk menghadapi lawan yang begitu kuat, dia tidak bisa menahan diri kali ini. Palu yang dibawanya adalah 1000 palu perak berat halusnya. Dia sudah tahu dari bentrokan mereka sebelumnya bahwa jiwa bela diri Wang Jinsi ada hubungannya dengan tulangnya. Saya tidak peduli apa jenis jiwa bela diri yang Anda miliki. Jika saya bisa memalsukan logam yang tidak biasa, lalu mengapa saya tidak bisa menghancurkan tulang Anda? Ho, Wang Jinsi sangat marah dengan kehilangan yang baru saja dideritanya dalam pertukaran mereka. Di bawah kakinya, cincin jiwanya yang pertama mulai bersinar dan transformasi aneh menguasai tubuhnya. Seluruh lengan kanannya mengembang dengan cepat, terutama tangannya saat 5 jari menyatu menjadi 4 jari yang sangat tebal, kuku-kukunya berubah hitam pekat. Lengan besarnya ini sekarang memunculkan perasaan tirani. Transformasinya lengkap, ia melemparkan dirinya langsung ke Tangulin. Wang Jinsi tidak repot-repot mengkhawatirkan dirinya sendiri dengan rumput Blue Silver Tangulin. Bab 102, Babak 102 Palem Emas. Meskipun anggur biru melilit tubuh Wang Jinsi, mengikatnya, pada saat berikutnya, pemandangan aneh terjadi. Tanaman merambat keluar sendiri saat tubuh Wang Jinsi menjadi ilusi. Pada suatu saat, Wang Jinsi telah mengaktifkan keterampilan jiwa keduanya, cincin jiwa yang sesuai bersinar terang di bawah kakinya. Dia benar-benar menggunakan keterampilan jiwanya dalam suksesi cepat. Zhang Yangzi mengungkapkan senyum ketika Wang Jinsi telah memanfaatkan keterampilan jiwa keduanya. Bahkan jika itu dia, akan sulit baginya untuk mengalahkan Wang Jinsi. Harus diketahui bahwa jiwa bela diri Wang Jinsi sebenarnya adalah jiwa tipe kegelapan tingkat pertama, Raja Naga Tulang.
Jiwa bela diri Wang Jinsi lebih unggul daripada jiwa Wei Xiaofeng dalam setiap aspek. Keterampilan jiwa pertama, Bone Dragon Claw. Keterampilan jiwa kedua, transformasi jiwa tulang. Transformasi jiwa Wang Jinsi bisa mengubah bagian tubuhnya menjadi tidak berwujud. Meskipun transformasi hanya berlangsung untuk waktu yang singkat, dia kebal terhadap segalanya selama waktu itu. Secara alami, dengan kultivasi saat ini, ia hanya bisa mengubah seperempat tubuhnya menjadi inkorporeal. Di bawah kontrolnya yang cermat, bagian inkorporeal adalah tepatnya bagian yang rumput Blue Silver lekatkan. Meskipun marah, Wang Jinsi sangat berkepala dingin. Zhang Yangzi telah memberitahu mereka sebelum pertempuran bahwa mereka tidak bisa meremehkan kelas 5. Tentu, itu karena kelas sampah ini seharusnya memiliki kekuatan untuk mengalahkan 3 kelas berturut-turut. Akibatnya, rencana pertempuran mereka adalah membuat Wei Xiaofeng terlibat satu dalam pertempuran jarak dekat, sementara Wang Jinsi pergi habis-habisan, mengurus 2 lainnya. Zhang Yangzi dibiarkan membersihkan. Lagi pula, tujuan mereka bukan hanya untuk mengalahkan orang-orang di kelas mereka, itu jauh lebih tinggi dari itu. Mereka telah memutuskan untuk menyembunyikan kemampuan Zhang Yangzi dalam pertempuran ini. Tanpa ragu, Zhang Yangzi adalah inti dari tim mereka. Cakar tulang naga raksasa sudah di depan Tang Wulin, menyebarkan cakarnya lebar-lebar untuk meraihnya. Kegelapan beracun datang dari Bone Dragon Claw. Itu memiliki kekuatan yang luar biasa karena membuat tulang Wang Jinsi 10 kali lebih kuat dan kekuatannya 5 kali lebih besar. Selanjutnya, efek amplifikasi akan lebih besar saat ia terus berkultivasi. Suatu hari, jika dia berhasil mencapai 7 cincin dan mencapai tingkat tubuh sejati jiwa bela diri, dia akan dapat berubah menjadi Raja Naga Tulang dan mengungkapkan tubuh aslinya. Bahkan jiwa bela diri Zhang Yangzi agak lebih rendah dari Wang Jinsi. Ye Yingluo telah memberitahu mereka sebelumnya bahwa jika mereka berkultivasi menjadi sage jiwa 7 cincin, yang terkuat di antara mereka adalah Wang Jinsi. Pada 2 cincin, meskipun Wang Jinsi hanya bisa mengeksekusi 1 cakar, dia yakin akan peluangnya untuk menang. Bahkan jika dia menghadapi Soul Elder 3 cincin, dia masih akan percaya diri. Wulin, hati-hati. Gu Yue bergerak dalam sekejap, melepaskan dirinya dari punggung Tang Wulin ketika ledakan cahaya datang dari tubuhnya. Tidak apa-apa, kamu punya aku. Sinar aneh muncul di mata Tang Wulin dan tumbuh dalam intensitas ketika ia mengangkat lengan kanannya. Dia bahkan tidak mencoba menghindari Bone Dragon Claw yang besar, dia juga tidak menggunakan Blue Silver Grace untuk menangkisnya. Bahkan, palu di tangan kanannya juga sudah menghilang. Di kedalaman matanya, cahaya keemasan berkedip-kedip. Dia melengkungkan tangan kanannya ke kepalan tangan dan meninju langsung di tengah Bone Dragon Claw. Di sisinya, Gu Yue tiba-tiba mendengar serangkaian suara dari tulang Tang Wulin ketika aura yang mengejutkan tiba-tiba meledak dari tubuh Tang Wulin. Aura ini hanya muncul selama sepersekian detik, dengan hanya 2 orang di panggung kompetisi yang bereaksi terhadapnya. Tepat ketika Xie mengejar Wei Xiaofeng, tubuhnya menjadi lamban saat dia merasakan sensasi ketakutan yang ekstrim muncul dari lubuk hatinya. Tidak hanya memperlambatnya, itu juga menyebabkan dia bergetar ketika kekuatan jiwanya menjadi tidak stabil. Orang lain yang bereaksi adalah lawan Tang Wulin, Wang Jinsi. Meskipun Xie bereaksi terhadap aura Tang Wulin tidak mengarahkannya padanya. Dengan demikian, perasaan yang dipicu dalam Wang Jinsi jauh lebih kuat. Dalam sepersekian detik itu, Wang Jinsi tidak lagi melihat lawannya sebagai manusia, melainkan, ia melihat Tang Wulin sebagai binatang buas. Kekuatannya, yang berasal dari dalam darahnya, tiba-tiba berubah menjadi kekuatan yang membatasi. Kekuatannya yang luar biasa beralih menjadi gemetar intens sementara cakarnya melambat. Setelah itu, dia hanya bisa menatap kosong ketika Tang Wulin mengulurkan tangan kanannya. Dia meraih salah satu digit Bone Dragon Claw, lalu mengerahkan kekuatan yang luar biasa untuk melemparkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat Wang Jinsi terlempar, terlepas dari apakah itu para siswa di atas panggung atau para penonton dan guru di atas panggung, semua orang tercengang dengan pemandangan ini. Long Hengsu baru saja bersiap untuk campur tangan dan memblokir Wang Jinsi, takut bahwa cakar naga tulang akan serius membahayakan Tang Wulin. Bahkan, dia sudah bergegas maju untuk campur tangan ketika situasinya berubah drastis. Tulang naga claw milik Wang Jinsi melambat karena alasan yang tak terduga, dan pada saat berikutnya, dia berubah menjadi cangkang artileri manusia. Hanya Gu Yue, yang benar di samping Tang Wulin, yang melihat tangannya bersinar warna keemasan saat dia melempar Wang Jinsi. Setelah melihat ini, matanya agak kusam. Aura dan kekuatan itu menyerupai. Di kedalaman matanya yang indah, ekspresi syok yang tak terlukiskan berkedip. Dalam hatinya, pertanyaan yang sama yang diajukan banyak orang lain muncul, bagaimana ini bisa terjadi? Tetapi ada perbedaan antara dia, bagaimana ini bisa terjadi, dan orang lain. Bang! Wang Jinsi mendarat dalam kekacauan yang membingungkan di kejauhan.
Meskipun berantakan, ia tidak lagi merasa gemetaran. Wei Xiaofeng adalah yang paling beruntung. Dia tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa keduanya tepat pada waktunya ketika Xie semakin dekat, tetapi untuk beberapa alasan yang membingungkan, Xie telah melambat. Ini memberinya kesempatan untuk dengan cepat membuat jarak di antara mereka saat dia berlari menuju Zhang Yangzi. Tang Wulin mengepalkan tangannya, ekspresinya memancarkan kebahagiaan. Benar-benar ada kesempatan. Tanpa jeda, dia melemparkan palu di tangan kirinya lurus ke arah Zhang Yangzi dengan seuntai rumput blue silver yang terhubung ke porosnya, diam-diam mengekor di belakangnya. Saat melesat ke arah Zhang Yangzi, palu mengeluarkan peluit yang menusuk telinga. Dalam sekejap, itu tepat di depannya. Pada saat itu, lampu hijau yang tidak menyenangkan muncul di sisi Zhang Yangzi. Dia merasakan tubuhnya tegang karena dia tidak lagi bisa bergerak 1 inci pun. Gu Yue telah menggunakan kontrolnya atas elemen angin untuk mengikat Zhang Yangzi. Dia mengikat dan serangan palu Tang Wulin telah terjadi di konser yang sempurna. Tampaknya palu itu, yang beratnya lebih dari 100 kg, tidak dapat dihindari. Tang Wulin memegangi untaian Blue Silver Grass yang terhubung dengannya. Jika Zhang Yangzi benar-benar tidak bisa melakukan apapun untuk melawan, maka dia akan menghentikan palu di detik terakhir. Bagaimanapun, ini hanya kompetisi. Jejak kaget melintas di mata Zhang Yangzi, tetapi tidak ada jejak panik. 2 cincin jiwa menyala di bawah kakinya dan segera, teriakan nyaring Raja Wali datang dari mulutnya. Dengan mengguncang tubuhnya, ia tampaknya telah mengatasi elemen angin yang menjebaknya, memungkinkannya mengambil satu langkah yang diperlukan untuk menghindari palu Tang Wulin. Setelah melepaskan jiwa bela dirinya, sebuah bayangan terbang keluar dari punggungnya ketika sepasang sayap hitam muncul dari punggungnya. Jiwa bela diri tipe terbang. Zhang Yangzi mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Yang mengejutkan adalah bahwa tubuhnya sekarang gelap gulita dan dia memiliki mata elang ungu. Bentuk elang tidak terlalu besar, tetapi matanya sangat tajam dan kuat. Daripada menyerang Tang Wulin dengan segera, Zhang Yangzi menggunakan kecepatan terbangnya, yang bahkan melampaui kecepatan Xie, untuk tiba di sisi Wei Xiaofeng dalam sekejap. Cincin jiwa pertamanya menyala, mendorong sayapnya untuk tiba-tiba tumbuh panjangnya 10 meter, dan menjadi warna hitam yang lebih dalam. Dia menyelimuti Wei Xiaofeng dan Xie dengan sayapnya yang besar. Ini, ketika seseorang melihat jiwa bela diri tipe terbang, hal pertama yang akan dipikirkan adalah seorang guru jiwa sistem agility. Namun, Zhang Yangzi benar-benar menggunakan keterampilan jiwa tipe kontrol. Mungkinkah dia sebenarnya adalah master sistem kontrol jiwa? Pada saat inilah Wang Jinxi merangkak. Setelah meninggalkan daerah Tang Wulin, perasaan takut dan takut di dalam hatinya telah hilang. Meskipun ada misteri yang tak terduga yang mereka temui tadi, dia masih mengenal Zhang Yangzi sejak kecil, karenanya mengetahui bahwa dia harus segera berlari menuju area kegelapan. Ini tidak baik, Xie. Tang Wulin berteriak untuk Xie. Kakinya membuat lekukan di tanah saat dia dengan marah berlari lurus ke daerah hitam itu. Sepanjang jalan, dia mengambil palu dan mulai menyebarkan rumput blue silvernya dengan kekuatan penuh, memindahkannya untuk menutupi area itu. Lampu hijau muncul di bawah kakinya, meringankan seluruh tubuhnya. Kecepatannya meningkat sedikit, tetapi pada saat itu, cahaya keemasan mulai bersinar di atas massa hitam ini. Bab 103 Blue Silver Whip. Di bawah cahaya keemasan itu, area kegelapan menghilang, mengungkapkan 4 sosok di dalamnya. Atribut ringan. Di luar panggung, Ye Yingluo terkejut sekali lagi. Bahkan Xie memiliki 2 cincin tidak mengejutkannya sampai sejauh itu. Hanya apa jiwa bela diri gadis kelas 5 ini. Sejak awal kompetisi, dia telah menggunakan elemen angin, elemen api, dan sekarang elemen cahaya. Bagaimana dia bisa mengendalikan 3 elemen? Ini tidak bisa dibayangkan. Bagaimanapun, itu tidak berguna. Dengan Xie dikepung oleh 3 orang, bagaimana mungkin dia bisa bertahan? Apa yang benar-benar mencengangkan, bagaimanapun, adalah bahwa meskipun mereka berkumpul bersama, Zhang Yangzi, Wang Jinxi, dan Wei Xiaofeng tidak dapat menangkap Xie dalam waktu singkat. Bola emas cahaya yang bersinar di atas massa kegelapan tiba-tiba meledak dan mulai berputar. Di tengah kekacauan kesibukan cahaya, serangkaian bentrokan bisa terdengar. Keterampilan jiwa kedua Xie, badai naga ringan. Itu benar, ini adalah keterampilan jiwa yang kuat yang diperoleh Xie setelah membuat terobosannya. Dengan tubuhnya sebagai gandar, dia akan berputar dengan cepat sambil memegang belati naga lightnya, mengubah tepi belati menjadi angin badai dahsyat yang berputar dan menebas di sekelilingnya. Ini adalah keterampilan yang mencakup serangan dan pertahanan. Hanya dengan mengandalkan keterampilan jiwa yang kuat ini dia mampu menahan serangan dari semua sisi. Tang Wulin sudah tiba, sekali lagi meninju dengan tangan kanannya. Sama seperti sebelumnya, hanya Xie dan Wang Jinxi yang bereaksi terhadap pukulannya. Badai naga cahaya Xie berhenti sejenak,
Sementara Wang Jinsi tidak tahan tekanan sama sekali, seluruh tubuhnya berubah kaku. Satu demi satu, helai Blue Silver Grace memasuki area, menuju keluar untuk mengikat 3 lawan mereka. Pada saat yang sama, palu di tangan kiri Tang Wulin dengan marah menabrak Wang Jinsi. Zhang Yangzi bergerak cepat, tetapi dengan tubuh kaku Wang Jinsi, lebih mudah bagi Tang Wulin untuk bertarung. Sebuah lampu hijau melilit pinggang Wang Jinsi dan pada saat berikutnya, 3 bayangan mundur bersama. Bayangan hitam membantu membuka jarak di antara mereka. Wei Xiaofeng yang telah meraih Wang Jinsi. Kaki kanannya tampak tanpa tulang karena terus menekuk pada sudut yang mustahil. Mereka bertiga mundur sementara Xie menghentikan keterampilan jiwanya, bergabung kembali dengan Tang Wulin dan Bu Yue. Pertempuran kembali ke 3 lawan 3. Bagus, sangat bagus. Wajah Zhang Yangzi diwarnai dengan kegembiraan, tetapi keberanian dan kepercayaan dirinya lebih diutamakan. Xie terengah-engah di samping Tang Wulin. Dia mencuri pandang pada rekan satu timnya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dari awal hingga akhir, dia merasakan aura mengerikan datang dari Tang Wulin. "Apakah kamu baik-baik saja?" bisik Tang Wulin. Xie menggelengkan kepalanya. "Aku sudah menggunakan sedikit kekuatan jiwa, tapi aku masih bisa bertahan." Petik 2. Dia bukan satu-satunya yang khawatir oleh Tang Wulin. Wang Jinsi yang berlawanan memandang Tang Wulin seolah-olah dia monster. Dia terperangah oleh Tang Wulin, tetapi lebih dari itu, dia takut padanya. "Apa yang sedang terjadi? Kenapa saya tidak bisa mengendalikan jiwa bela diri saya ketika saya menghadapinya?" Pikiran Wang Jinsi dipenuhi dengan pertanyaan. Zhang Yangzi berkata, "Sangat bagus. Anda bahkan lebih kuat dari yang kami kira. Tetap saja, hanya sampai di sini. Kami bertiga telah tumbuh bersama, menjadi jiwa guru bersama, dan berkultivasi bersama. Kami akan membiarkan Anda melihat koordinasi kami selanjutnya." Petik 2. Saat dia berbicara, 2 sayap di punggung Zhang Yangzi terbuka sekali lagi. Cahaya hitam tiba-tiba menguat, menyembunyikan mereka bertiga di dalamnya. Sudut mulut Gu Yue melengkung menjadi senyuman. "Kontrol atribut Darkness, ya." Dia menarik Tang Wulin kembali, mencegahnya bergegas ke depan saat dia mengambil 2 langkah ke depan sendiri. Berdiri di depan lawan mereka, sebuah cincin kuning berkilau di bawah kakinya. Pada saat itu, sepertinya mata Gu Yue mulai bersinar. Sebuah cahaya perak samar melintas di kedalaman matanya saat dia mengangkat tangan kanannya. Tiba-tiba, cahaya keemasan meledak dalam kehidupan di atas telapak tangannya, seolah-olah dia sedang memegang miniatur matahari. Aura bercahaya yang luar biasa mengalir keluar darinya. Xie khawatir. Pada saat elemen cahaya Gu Yue bersinar, seluruh tubuhnya merasakan perasaan nyaman yang tak terlukiskan, membantunya memulihkan kekuatan jiwanya yang dihabiskan. Karena Light Dragon Dagger Xie memiliki atribut cahaya dan Shadow Dragon Daggers miliknya atribut ruang, berjemur dalam cahaya emas ini secara alami akan terasa sangat nyaman. Tirai kegelapan Zhang Yangzi menerima serangan cahaya, segera berkurang karena 3 sosok di dalamnya sekarang samar-samar terlihat. Lampu merah menyala mengikuti cahaya keemasan, menyatu untuk membuat api merah keemasan yang menyulut lingkungan Gu Yue. Elemen Fusion, Ye Yingluo menganga pada gadis satu cincin di atas panggung. "Jenius, dia benar-benar jenius. Meskipun saya tidak tahu apa itu jiwa bela diri atau keterampilan jiwanya, karena bisa menggabungkan 2 elemen cahaya dan api pada usia muda, bahkan kata jenius tidak cukup untuk menggambarkannya." Ketika tirai hitam mendekati api merah keemasan, itu mulai mencair, seperti salju. Mustahil untuk mendekat. Tepat pada saat itu, tulang naga cakar keluar dari tirai hitam dengan kecepatan kilat, langsung menuju Gu Yue. Mengikuti Bone Dragon Claw adalah sosok yang dikelilingi oleh beberapa ular hijau besar. Ada 6 total, mulut mereka terbuka lebar saat mereka berputar di sekitar Bone Dragon Claw. Tidak seperti Bone Dragon Claw, ular itu berkeliling Gu Yue dan menembak ke arah Tang Wulin dan Xie dalam upaya untuk menggigit mereka. Melahap bayangan hijau, ini adalah keterampilan jiwa kedua Wei Xiaofeng. Sebuah pohon anggur berwarna biru keemasan menarik Gu Yue kembali sementara cahaya merah keemasan menyebar ke seluruh tubuh mereka, menutupi mereka dalam lapisan cahaya. Cahaya ini menangkal kegelapan itu sementara Tang Wulin mengendalikan Grace Blue Silver-nya untuk mencoba mengikat sekali lagi. Tiba-tiba, Xie meledak maju dengan kecepatan tinggi. Pada saat itu, seluruh tubuhnya tampak ilusi ketika cahaya dan bayangan berkedip pada Light Dragon Dagger-nya, menciptakan cahaya yang lebih terang yang bertemu dengan kepala Devouring Green Shadow. Tidak ada kepala ular yang bisa menekan serangan mereka. Saat Tang Wulin menarik Gu Yue kembali ke belakangnya, dia bergerak untuk menghadapi Bone Dragon Claw sekali lagi. Dia menghancurkan kepala ular dengan lengan kirinya sementara lengan kanannya berubah keemasan lagi saat dia melemparkan tinju untuk memenuhi cakar itu. Tulang naga cakar mundur, dan sebagai gantinya, sesosok hitam tiba-tiba melesat ke Tang Wulin.
Cahaya dan api elemen cahaya yang menutupi tubuh Tang Wulin bentrok dengan cahaya hitam sosok hitam itu, menyebabkan ledakan eksplosif. Dia dengan gesit menghindari lengan kanan Tang Wulin dan mendaratkan tinju di perut Tang Wulin. Sosok hitam ini tiba terlalu tiba-tiba, Tang Wulin tidak mampu bereaksi sama sekali. Sehubungan dengan teknik kecepatan dan pertempuran, dia jauh lebih rendah daripada Xie, dan sosok hitam itu dengan licik menghindari rumput Blue Silver yang menutupi tanah. Itu tidak bisa dihindari. Mata Tang Wulin berbinar ketika palu perak lebatnya sekali lagi muncul di tangan kanannya. Karena itu tidak bisa dihindari, maka aku tidak akan mencoba menghindar sama sekali. Palunya menabrak kegelapan itu, menangkal lawannya. Sebuah pukulan mendarat dengan ringan di tubuh Tang Wulin sementara palunya melintas. Namun, yang aneh adalah sosok hitam itu, setelah disambar palu, tiba-tiba hancur berantakan dan tersebar menjadi cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya. Melihat ini, rasa dingin naik dari dalam tubuhnya dan banyak tulang mulai bermunculan saat dia diatasi dengan gemetar dingin. Tidak baik, saya jatuh ke dalam perangkapnya. Keterampilan jiwa kedua Zhang Yangzi, Shadow Clone, menciptakan klon dirinya yang memiliki setengah dari kekuatan tempurnya. Apapun yang terkena klon akan terinfeksi oleh korosi kegelapan. Kekuatan jiwanya akan habis dimakan tanpa henti dan tubuh mereka akan terkorosi. Tepat pada saat itu, Blue Silver Grace dari Tang Wulin akhirnya berhasil menembus kabut kegelapan. Tang Wulin mengerang saat dia menahan korosi di dalam tubuhnya dan tiba-tiba mengerahkan semua kekuatan jiwanya. Seuntai Blue Silver Grace tiba-tiba naik ke udara, terbang menuju tirai cahaya hitam itu. Itu tidak mengikat, melainkan cambuk Blue Silver. Blue Silver Grace yang tampak lembut itu tiba-tiba menjadi keras pada saat itu. Itu menutupi layar kegelapan, mencolok ke arah interior. Bahkan jika itu adalah Bone Dragon Claw, itu masih akan dikesampingkan. Sejenak, Zhang Yangzi, Wang Jinxi, dan Wei Xiaofeng menderita kepindahan, menyebabkan mereka terhuyung mundur pada derajat yang berbeda. Siapa yang akan membayangkan bahwa rumput Blue Silver yang tampak paling lemah dengan cincin jiwa 10 tahun yang sangat kecil benar-benar bisa mengerahkan kekuatan seperti itu. Zhang Yangzi agak santai ketika dia berhasil menyerang Tang Wulin, dan sebagai hasilnya, dia menjadi mangsa untai rumput Blue Silver ini. Itu mencambuknya, mengirim rasa sakit yang membakar ke seluruh tubuhnya. Wei Xiaofeng juga menderita di tangan cambuk ini, membuatnya kehilangan kendali atas Devouring Green Shadow-nya. Wang Jinxi, bagaimanapun, mengandalkan tubuh kuatnya untuk bertahan, tetapi masih gemetaran karena rasa sakit cambuk dan tidak bisa membantu tetapi terhuyung mundur. Bab 104. Bab 104 Gu Yue meletus. Apakah kamu baik-baik saja, Wulin? Gu Yue dengan lembut menekan tangan ke punggung Tang Wulin, menyebabkan kekuatan jiwa atribut cahaya untuk masuk padanya. Gelombang kehangatan menyelimuti tubuhnya, mengurangi rasa tidak nyaman. Saya baik-baik saja. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Meskipun masih ada rasa dingin dan sakit di dalam tubuhnya, itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dia alami beberapa hari terakhir ini. Jika rasa sakit yang sebelumnya telah membuatnya ingin mati, maka rasa sakit saat ini adalah seperti memiliki sakit perut. Ketika Zhang Yangzi melihat kondisi Tang Wulin, dia terkejut. Meskipun terkena klon bayangannya dan terlemah dari anggota kelompoknya, Tang Wulin masih bisa berdiri tegak. Situasi seperti apa ini? Kamu bisa mati. Tiba-tiba Gu Yue berteriak. Sebelum Tang Wulin bahkan memiliki kesempatan untuk meraihnya, dia sudah bergegas maju. Gu Yue tiba-tiba melaju, lampu hijau berkedip-kedip di sekujur tubuhnya. Saat dia melesat ke arah mereka, dia bergerak dengan kedua tangannya, menembakkan bola api dan es menuju ketiga lawannya. Sementara serangannya melesat ke arah trio lawan, lampu hijau yang menutupi tubuhnya bersinar lebih terang dan lebih terang, matanya tumbuh lebih jelas. Setelah bola api itu meledak, tangannya sudah mengambil warna biru sedingin es. Kemudian, ketika es itu pecah, cahaya biru es itu mulai menyatu dengan lampu hijau. Sebuah badai kacau menjerit di udara, dan para siswa serta guru yang teringat-teringat akan badai yang bergolak yang baru saja melanda. Dalam waktu singkat, angin dan es telah tumbuh menjadi tornado setinggi 5 meter dan berdiameter 1 meter dan dengan cepat maju ke arah Zhang Yangzi dan rekan satu timnya. Suhu di atas panggung merosot ketika pecahan es di dalam angin yang berputar-putar menjadi bilah tajam yang memotong udara, melepaskan gelombang pekikan yang menusuk telinga. Ekspresi trio lawan memburuk. Wang Jinxi adalah yang pertama mengambil inisiatif dan bertindak sebagai garda depan, sementara dua lainnya menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk melindungi tubuh mereka. Menghindari, seluruh panggung tampaknya berada di bawah kendali tornado mini ini saat menarik mereka ke tengah. Kecepatan mereka juga telah dipotong setengah, sehingga pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk lolos dari jangkauannya. Long Hengsu melihat ke atas panggung dengan ekspresi kaget sekali lagi. Ini adalah keterampilan jiwa dari Soul Master satu cincin.
Bisakah penatua jiwa dengan cincin jiwa 1000 tahun bahkan mencapai ini? Badai salju. Ini adalah kombinasi antara es dan angin. Di antara trio dari kelas 5, yang terkuat bukanlah Xie, yang memiliki kedua jiwa bela diri kembar serta kekuatan jiwa terbesar di antara mereka, lebih tepatnya, itu adalah Gu Yue. Gu Yue tidak pernah menggunakan kekuatan sejatinya sampai pertandingan ini. Namun hari ini, Tang Wulin telah terluka oleh lawan-lawan mereka, menimbulkan kemarahannya. Dengan demikian, dia melakukan serangan elemental terkuatnya. Namun, setelah menciptakan badai salju, wajahnya menjadi pucat pasi, tubuhnya terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Untungnya, Tang Wulin dengan lembut memegang dan mendukungnya, mencegahnya jatuh. Tabrakan konstan terdengar dari dalam badai salju ketika merobek trio dari kelas 1. Cahaya berkelip-kelip samar bisa terlihat di dalam badai salju, menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk mempertahankan diri. Xie menggenggam Light Dragon Dagger-nya dengan erat saat cahaya bersinar di matanya. Dia telah menghadapi kekuatan badai salju sejak dulu dan jelas memahami betapa tangguhnya Gu Yue. Sebagai Master Soul Agility System, dia takut bahwa bahkan setelah mendapatkan cincin kedua dan dengan keuntungan jiwa kembarnya, dia tidak akan mampu menahan kekuatan badai salju Gu Yue. Jika dia terpaksa menghadapinya, maka dia harus bersiap di muka dan lari jauh. Meskipun dia sering bertengkar dengan Gu Yue, dia masih menghormatinya karena kekuatannya. Badai salju bertahan selama 10 detik penuh sebelum mulai membubarkan diri. Pada akhirnya, suhu panggung dan sekitarnya telah turun drastis. Sosok trio Zhang Yangzi secara bertahap muncul dari dalam badai salju yang menyebar. Berdiri di depan adalah Wang Jinxi, pakaiannya compang camping dan tubuhnya penuh memar. Untung baginya, dia telah memblokir wajahnya dengan lengannya, menyelamatkannya agar wajahnya tidak rusak. Situasi Zhang Yangzi dan Wei Xiaofeng agak lebih baik, tetapi wajah mereka masih pucat. Kekuatan jiwa mereka habis setelah menahan badai salju itu. Persepsi siswa yang menyaksikan Gu Yue telah berubah. Mereka semua bertanya-tanya, apakah dia benar-benar murid baru? Seberapa kuat dia akan menjadi di masa depan? Light Dragon Dagger di tangan, Xie berjalan menghampiri lawan mereka dan berkata, mengalah kalah. Petik 2. Semua orang bisa melihat bahwa trio lawan telah menggunakan setidaknya setengah dari kekuatan jiwa mereka dan telah terluka dalam berbagai tingkatan. Long Hengsu juga mendekat, bersiap untuk menghentikan pertandingan setiap saat. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, kekuatan Gu Yue terlalu mengerikan. Dia akhirnya mengerti mengapa Wu Zhangkong yang sombong itu ingin menerimanya ke dalam kelasnya. Long Hengsu adalah yang berotak babi. Kami masih belum kalah. Tatapan Zhang Yangzi hanya setajam sebelumnya, tapi kata-kata ini nyaris tidak terdengar dari balik giginya yang mengertakkan. Wei Xiaofeng menatapnya, sebelum berkata dengan ragu, apakah kamu benar-benar ingin? Zhang Yangzi dengan tegas menatapnya, kita tidak bisa kalah. Jinxi, ayo. Petik 2. Wang Jinxi tiba-tiba menegakkan punggungnya, melepaskan raungan ke langit saat aura hitam yang kuat mengalahkan tubuhnya sekali lagi. Sebuah cahaya ejekan melintas di mata Xie. Mereka masih ingin membalik langit dalam situasi mereka saat ini. Dalam sekejap, dia mulai maju pada Zhang Yangzi. Bagaimanapun, Zhang Yangzi adalah inti dari tim mereka. Tetapi tepat pada saat itu, sosok gelap muncul. Dengan cahaya hitam menyembur dari mulutnya, itu menghalangi serangan Xie dan memperlambatnya. Setelah itu, Xie terkejut melihat bahwa Zhang Yangzi telah terbang di belakang Wang Jinxi dan sekarang memeganginya di pinggang. Raungan naga yang dalam dan teriakan elang bergema di seluruh panggung. Pada saat itu, tubuh Zhang Yangzi dan Wang Jinxi menjadi hitam pekat, seperti tinta. Kemudian, mereka mulai mengalami semacam fusi aneh. Zhang Yangzi berubah menjadi cahaya hitam, diam-diam menyatu dengan Wang Jinxi dan menjadi sepasang sayap baginya. Tubuh Wang Jinxi mulai tumbuh. Sebuah ekor besar muncul dari tulang ekornya, sementara kedua tangannya menjadi Bone Dragon Claws, auranya membubung tinggi. Lepaskan, Wang Jinxi berteriak dengan suara yang dalam, menebas dengan salah satu dari cakar naganya. Xie berusaha menghindar, tetapi cahaya hitam muncul di sekelilingnya dan membuatnya merasa seperti berusaha melepaskan diri dari rawa. Cahaya hitam ini muncul terlalu tiba-tiba bagi Tang Wulin untuk menyelamatkan Xie dengan Grace Blue Silver-nya. Satu-satunya yang bisa dilakukan Xie adalah mempertahankan dirinya dengan belati naga ringan dan belati naga-naga ketika dia dikirim terbang di udara. Di udara, semburan darah keluar dari mulut Xie, dan Tang Wulin bisa mendengar fraktur datang dari lengan Xie. Tang Wulin berlari mendekat dan menangkapnya. Mata Xie tertutup rapat, setelah kehilangan kesadaran. Belati naga cahaya dan belati naga belangnya mulai memudar dengan aura lemahnya. Kamu keparat, ini hanya pertandingan. Tang Wulin menggeram saat dia dengan sembrono menyerbu ke arah naga-naga itu. Saat dia maju ke depan, lapisan sisi kemas mulai menutupi lengan kanannya mulai dari ujung jarinya.
Lengannya tampak tumbuh lebih tebal dengan satu lingkaran penuh. Pupil Tang Wulin telah berubah menjadi keemasan, dan ketika dia tiba-tiba menginjak kaki kirinya, itu secara tak terduga menyebabkan ledakan. Dia meledak ke depan seperti peluru artileri, menembak lurus ke arah Wang Jinsi yang berubah. Tubuh Wang Jinsi jauh berbeda dari sebelumnya. Dengan kepakan sayapnya, tubuhnya yang tingginya lebih dari 2 meter naik ke udara. Kemudian, dengan sedikit memutar tubuhnya, dia mencambuk ekornya ke Tang Wulin. Tang Wulin membuka mulutnya, melepaskan embusan gas hitam. Tangan kanannya tiba-tiba tumbuh lebih besar dan jari-jarinya tumbuh lebih panjang, mengambil bentuk cakar naga. Tapi itu berbeda dari tulang naga cakar Wang Jinsi, cakar naga Tang Wulin memiliki 5 cakar. Bang! Cakar naga emas Tang Wulin berbenturan keras dengan ekor naga-naga yang meliuk-liuk. Sebuah cahaya keemasan melintas di ekor sebelum Tang Wulin terlempar ke udara karena kekuatan tabrakan. Di udara, Tang Wulin meringkuk tubuhnya, lalu menggunakan rumput Blue Silver yang telah dia lilit naga tulang untuk menarik dirinya kembali ke arah itu. Cakar naga emas turun sekali lagi, tapi kali ini, menuju kepala Wang Jinsi. Wang Jinsi menyatukan kedua cakarnya, menamparkan Tang Wulin. Tetapi pada saat itu, Tang Wulin merilis auman naga yang menusuk telinga. Bab 105, Bab 105 Cakar Naga Emas. Sinar cahaya samar-samar terlihat dari tubuhnya selama sepersekian detik, menyebabkan tulang naga klau Wang Jinsi segera melambat. Cakar naga emas menamparkan kepalanya. Berhenti, Long Hansu dan Ye Yingluo berteriak bersamaan. Tetapi pada saat ini, pikiran Tang Wulin hanya dipenuhi amarah karena melihat luka Xie. Dengan cakar naga emasnya menyerang dengan kekuatan penuh, tidak mungkin untuk berhenti sekarang. Tepat pada saat itu, lengan ramping tanpa suara muncul dan menyentuh lengan kanan Tang Wulin, dengan lembut mendorongnya ke samping. Cakar naga emas yang awalnya menuju ke kepala Wang Jinsi dibelokkan dan menamparkan cakar kanannya sebagai gantinya. Bang! Meskipun beberapa kali lebih besar dari Tang Wulin pada saat ini, Wang Jinsi jatuh ke tanah, sementara Tang Wulin mendarat dengan lembut di sisi lain karena serangan balik. Cukup, suara dingin terdengar, sama seperti bel pagi dan drum malam, itu menyebabkan Tang Wulin terbangun dari amarahnya. Wu Zhangkong berdiri di sampingnya, memegang Xie yang terluka. Tulang naga klau dari Wang Jinsi tersentak pada sudut saat berbaring di tanah, sementara ekornya jelas memiliki patah di mana Tang Wulin menabraknya. Pada saat itu, cahaya hitam terpisah dari tubuh Wang Jinsi yang berubah. Ketika kedua anak itu kembali normal, mereka melepaskan jeritan kesakitan. Zhang Yangzi berbaring di tanah, kedua kakinya patah, sementara lengan kanan Wang Jinsi patah, membungkuk pada sudut yang mustahil. Mereka berdua tidak bisa membantu tetapi mengucapkan jeritan kesakitan yang tak tertahankan. Pertandingan ini telah berkembang menjadi sesuatu yang sangat tragis sehingga tidak ada yang mengharapkannya. Guru Wu, bagaimana Anda bisa membiarkan siswa Anda menjadi sangat kejam? Ye Yingluo terbang ke atas panggung, jari menunjuk ke Wu Zhangkong saat dia menggeram tuduhan itu. Wu Zhangkong berkata kepada Tang Wulin, pergilah. Dari awal hingga akhir, dia tidak melirik Ye Yingluo. Ye Yingluo ingin mengejarnya, tetapi Wu Zhangkong tiba-tiba melepaskan aura sedingin es yang tajam yang menyebabkan seluruh tubuhnya membeku saat dia merasakan sensasi kematian. Setelah lengan Tang Wulin kembali normal, gelombang kelemahan menghampirinya. Meskipun dia sudah mengunyah seteguk gas hitam sebelumnya, beberapa masih tetap memiliki perasaan sedingin es di dalam perutnya. Mengikuti di belakang Wu Zhangkong adalah Gu Yue, yang melihat Xie dalam pelukan Wu Zhangkong. Bersama-sama, mereka bertiga turun dari panggung. Long Hengsu tetap berada di atas panggung dengan ekspresi suram seolah wajahnya meneteskan air. Kali ini kami memiliki situasi besar. Dalam turnamen promosi kelas ini, 3 siswa terluka parah dan sebagai wasit, ia harus bertanggung jawab. Ini adalah situasi besar yang tidak terjadi selama bertahun-tahun. Wu Zhangkong membawa Xie langsung ke rumah sakit untuk meminta seorang guru dengan jiwa bela diri tipe pemulihan memeriksa tubuhnya. Untungnya, itu hanya patah. Meskipun kedua tangannya menderita beberapa patah tulang kecil dan luka-luka ini tidak dapat dianggap ringan, sebagian besar tubuhnya baik-baik saja. Organ internalnya hanya sedikit terguncang, jadi dia hanya perlu waktu untuk istirahat dan pulih. Energi gelap dalam Tang Wulin juga dibubarkan oleh guru. Guru Wu, saya, Tang Wulin memandang Wu Zhangkong yang hening dan sedingin es, ingin menjelaskan dirinya sendiri. Kamu tidak perlu mengatakan lagi karena kamu tidak melakukan kesalahan. Kalian berdua bergegas dan kembali dan beristirahat, kata Wu Zhangkong dengan acuh tak acuh. Oh, lalu Xie, Tang Wulin dengan ragu bertanya. Aku akan berada di sini. Wu Zhangkong menatapnya. Pada saat itu, Tang Wulin tiba-tiba merasa bahwa guru sedingin es ini tidak begitu dingin. Tang Wulin dan Gu Yue meninggalkan teluk yang sakit dengan ekspresi rumit. Xie telah mematahkan kedua tangannya, ini jelas merupakan cedera serius. Tang Wulin penuh rasa bersalah.
Jika dia cukup cepat untuk menarik Xie kembali dengan Blue Silver Grace-nya pada saat itu, maka Xie tidak akan menderita cedera serius seperti itu. Dia terlalu ceroboh sebagai kapten tim. Jangan terlalu memikirkannya. Gu Yue berbalik dan berkata pada Tang Wulin, tidak ada di antara kita yang mengharapkan situasi seperti itu. Jika tebakan saya benar, Zhang Yangzi dan Wang Jinsi telah menggunakan keterampilan fusi jiwa. Seharusnya, keterampilan fusi jiwa hampir tidak mungkin untuk dilihat saat ini di dunia Soul Masters. Itu hanya dapat muncul jika dua jiwa bela diri sangat kompatibel satu sama lain. Petik 2. Keterampilan fusi jiwa. Tang Wulin telah mendengar sedikit tentang mereka di kelas. Jika dua master jiwa memiliki jiwa bela diri yang cukup kompatibel, maka mereka memiliki kemungkinan menggunakan keterampilan fusi jiwa, salah satu jenis teknik terkuat. Efek skill fusi jiwa tidak menambah kekuatan kedua belah pihak, tetapi, itu meningkatkan kekuatan kedua Soul Master. Yang saya ingin tahu adalah bagaimana Anda bisa mengalahkan mereka, bahkan jika perpaduan jiwa mereka tidak sempurna. Tangan kananmu, Gu Yue memandang dengan ingin tahu ke lengan kanan Tang Wulin. Tang Wulin terdiam sesaat sebelum dengan lembut menggelengkan kepalanya. Gu Yue, kami teman, jadi aku tidak ingin membohongimu. Tapi aku benar-benar tidak bisa memberitahumu tentang itu. Jadi, tolong jangan tanya, oke. Petik 2. Gu Yue merenungkannya sejenak sebelum memberinya jawaban, baiklah. Saya tidak akan bertanya, tetapi Anda harus belajar mengendalikan kekuatan Anda. Tampaknya sangat tangguh, tetapi kekuatan besar seperti itu juga membutuhkan kontrol yang besar. Tampaknya selama minggu badai, perubahan terjadi pada jiwa bela diri Anda. Petik 2. Itu benar, perubahan memang muncul. Selain itu adalah perubahan yang sangat kuat. Tang Wulin mengingat kembali ketika dia mengambil obat-obatan roh dan menyerang segel setelahnya. Rasa sakit yang hebat, rasa sakit begitu kuat sehingga Tang Wulin bahkan tidak bisa diganggu untuk mengambil perubahan di sekitarnya lagi. Dinginkan, panas, gatal. Tiga sensasi ini sering saling menggantikan satu sama lain dalam siklus yang sepertinya tak ada habisnya. Dan ketika dia berpikir itu sudah berakhir, dia mulai merasakan ketiganya pada saat yang bersamaan. Satu-satunya alasan dia bisa berhasil adalah dengan berpegang pada rasa keberadaannya. Terlepas dari seberapa kuat rasa sakitnya, dia tidak pernah menyerah dalam hatinya. Inilah alasan dia mampu melampaui batas kemampuannya. Setelah beberapa waktu, dia menjadi berkepala kacau. Pada saat itu, dia samar-samar bisa melihat bahwa tubuhnya dan sekitarnya telah berubah menjadi emas. Urat emas di kulitnya menjadi hidup, perlahan-lahan merayap naik ke tubuhnya. Dengan suara gemerincing, sepertinya sesuatu di dalam tubuhnya telah tercabik-cabik. Pada saat itu, dia masih tidak mengerti arti dari rasa sakit. Tiba-tiba, energi yang luar biasa kuat dan luar biasa mengalir ke setiap sudut tubuhnya. Dingin, panas, gatal. Semua menghilang. Sebagai gantinya adalah perasaan kembung. Tulang, meridian, viscera, dan kulitnya semua terasa seolah-olah telah mengembang dan akan menyembur kapan saja. Ini energi segel. Pada saat itu, Tang Wulin tidak lagi meragukan kata-kata Tang. Energi yang disegel dari jiwa Raja Naga Emas pasti dapat menyebabkan tubuhnya meledak jika tubuhnya tidak cukup kuat. Dihadapkan dengan serangan energi tirani seperti itu, ia takut bahwa seluruh wujudnya akan hancur. Rasa sakit dari perasaan kembung itu secara bertahap mencapai puncaknya sebelum menyusut. Dia selamat dan tidak meledak. Pada saat itu, Tang Wulin yakin dia baik-baik saja. Apakah segel rusak? Pikirannya berangsur-angsur rileks saat rasa sakit mereda, sampai akhirnya, ia kehilangan kesadaran. Vena emas di sepanjang tubuh Tang Wulin pecah, menjadi bintik-bintik kecil cahaya yang bergerak menjauh dari tubuhnya sementara vena emas pada tulang belakangnya menjadi lebih jelas. Perlahan-lahan, vena-vena emas muncul kembali di tubuhnya, tetapi kali ini warnanya jauh lebih menonjol dan warnanya lebih dalam. Bintik-bintik cahaya keemasan perlahan bergabung dengan lengan kanannya, sedangkan bagian tubuhnya yang lain mengalami transformasi yang tak terlihat. Setelah selamat dari serangan energi segel, dia sekarang harus mengasimilasi dan menjalani transformasi. Ular rumput kecil, Gold Light, merayap ke tubuh Tang Wulin. Dengan malas meringkuk di atas tubuhnya, garis-garis emas di kulitnya sekarang sangat mirip dengan yang ada di Tang Wulin. Gold Light sedikit gemetar, seolah-olah itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Tubuh kuningnya yang bergetar dan berangsur-angsur berubah menjadi emas karena tumbuh lebih panjang dan lebih besar. Itu tidak lagi tampak lemah dan rapuh seperti sebelumnya. Untaian Blue Silver Grace diam-diam muncul di telapak tangan kanan Tang Wulin. Vena emas di sepanjang tubuhnya tidak lagi tampak seperti ilusi seperti sebelumnya, melainkan, cahaya keemasan bisa terlihat jelas di dalamnya. Rumput mirip anggur ini sekarang lebih tinggi dan lebih lurus, tidak lagi tampak sehalus sebelumnya. Bab 106. Bab 106 kejutan menyenangkan di masa depan. Ketika Tang Wulin bangun,
seluruh tubuhnya terasa santai dan damai. Semua rasa sakit dan penderitaan sebelumnya telah lenyap. Hal pertama yang dia lakukan adalah memasuki dunia spiritual pikirannya. Kamu sudah bangun. Tang tua bersukacita. Saya berhasil memecahkan segel, tanya Tang Wulin. Anda telah berhasil memecahkan segel pertama dan telah menyerap jiwa Raja Naga Emas. Semua hal dimulai dengan kesulitan, jadi terobosan pertama ini dapat dianggap Anda meletakkan dasar Anda. Setelah beberapa waktu berlalu, Anda akan mengalami lebih banyak manfaat dari terobosan ini. Petik 2. Tang Wulin dengan tidak sabar bertanya, manfaat apa? Akankah kekuatan jiwaku meningkat banyak? Petik 2. Old Tang berkata, tidak. Jiwa Raja Naga Emas terutama akan memengaruhi tubuh Anda. Meskipun akan ada beberapa peningkatan kekuatan jiwa Anda dengan setiap segel yang rusak, itu tidak akan signifikan. Yang penting adalah bahwa tubuh Anda akan berubah di bawah pengaruhnya, secara bertahap mendapatkan kekuatan Raja Naga Emas. Setelah menembus segel pertama Anda sekarang memiliki jejak kekuatan naga. Di masa depan, ketika menghadapi binatang jenis naga yang lebih rendah peringkatnya dari Raja Naga Emas, Anda akan dapat menekan mereka dengan aura naga Anda. Secara alami, semakin besar jarak dalam kultivasi antara Anda dan lawan, semakin lemah efeknya. Kedua, bagian dari kekuatan Raja Naga Emas yang kamu serap adalah tangan kanannya. Setelah Anda benar-benar menyerap bagian dari jiwanya, Anda akan dapat mengubah tangan kanan Anda menjadi cakar naga. Kekuatan cakar naga emas luar biasa, dan ia juga memiliki sifat khusus, yaitu menghancurkan. Sederhananya, hampir tidak ada yang tidak bisa diatasi. Dengan asumsi kekerasan objek berada dalam kisaran tertentu, apapun yang Anda serang dengan cakar naga emas Anda pasti akan rusak. Setelah kamu menembus lebih banyak segel di masa depan dan bergabung dengan lebih banyak kekuatan Raja Naga Emas, manfaat yang kamu terima akan lebih besar. Namun, jangan ringan menggunakan cakar naga emas. Meskipun sekarang menjadi bagian dari tubuh Anda, menggunakannya masih akan mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan jiwa Anda. Petik 2. Cakar naga emas. Saya bisa mengendalikan cakar naga emas sekarang. Tang Wulin tanpa sadar menatap ke arah tangan kanannya. Dengan satu pemikiran, tangan kanannya berubah dan lapisan sisik emas mulai menutupinya, tapi itulah sejauh mana perubahan saat ini. Jangan terlalu cemas. Anda masih perlu waktu untuk menyerap jiwa Raja Naga Emas sebelum Anda dapat menggunakannya. Baiklah, ke segel kedua sekarang. Anda harus membuka segelnya sebelum berusia 15 tahun. Untuk melakukan ini, Anda perlu menemukan atau membeli 4 harta surga dan bumi yang berbeda. Saya akan memasukkan deskripsi mereka ke dalam pikiran Anda. Oh, dan satu hal lagi. Jika Anda dapat memecahkan segel kedua, akan ada kejutan yang menyenangkan bagi Anda. Petik 2. Kejutan yang menyenangkan. Tang Wulin ingin bertanya apa itu, tetapi sosok Old Tang sudah memudar. Ketika Tang Wulin kembali ke asramanya, Yun Xiao dan Zhou Zhangqi sudah ada di sana. Bagaimana Xie? Tanya dua teman sekamarnya saat mereka buru-buru bangun. Tang Wulin menjawab dengan sedikit amarah, aku takut dia akan dipaksa istirahat sebentar sehingga dia bisa pulih. Tapi tahukah Anda, saya tidak pernah menyangka mereka begitu sengit. Lagi pula itu hanya kompetisi. Petik 2. Yun Xiao dan Zhou Zhangqi bertukar pandang sebelum Yun Xiao mengeluarkan beberapa batuk kecil dan berkata, gerakanmu juga tidak ringan. Kedua kaki Zhang Yangzi patah, dan lengan kanan Wang Jinxi juga patah. Saya juga mendengar bahwa Wei Xiaofeng sangat takut padamu sehingga dia mengencingi celananya. Petik 2. Tang Wulin tertegun. Sekarang dia memikirkannya, sepertinya kaki Zhang Yangzi telah berubah menjadi ekor Wang Jinxi ketika mereka berada dalam bentuk gabungan. Itu pasti bagaimana kakinya patah setelah menderita properti perusakan cakar naga Tang Wulin. Dia tidak memperhatikan karena mereka benar-benar berada dalam situasi putus asa pada saat itu. Namun, di belakangnya, ketika dia menyerang Zhang Yangzi dan Wang Jinxi yang menyatu, mereka terus bergerak meskipun gerakan mereka agak lamban. Tampaknya keterampilan fusi jiwa mereka masih jauh dari sempurna. Selain itu, setelah fusi, penindasan dari naga Tang Wulin pada Wang Jinxi jelas telah berkurang. Jika perpaduan mereka sempurna, maka Tang Wulin takut dia tidak akan mampu mencapai kemenangan pada akhirnya. Cakar naga emas meningkatkan kekuatan tangan kanannya secara eksplosif, tetapi juga memiliki batasnya. Dari perkiraannya, itu hanya bisa menggandakan kekuatannya saat ini. Properti menghancurkan masih merupakan bagian terpenting. Siapa yang sutradara menyatakan pemenang pada akhirnya? Tanya Tang Wulin. Yun Xiao menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyatakan pemenang. Long Hengsu memiliki ekspresi yang benar-benar jelek saat dia mengatur perawatanmu. Namun meski begitu, semua orang bisa melihat bahwa jika Guru Wu tidak masuk, kedua orang itu akan lumpuh oleh Anda. Aku tidak pernah menyangka kamu masih menyembunyikan kekuatan seperti itu. Jadi apa tangan kananmu? Petik 2.
Tang Wulin tersenyum pahit. Variasi terjadi dalam jiwa bela diri saya. Saya juga tidak yakin apa tepatnya itu. Bagaimanapun, saya akan pergi bermeditasi sekarang. Petik 2. Pahitnya kompetisi ini meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Pada saat ini, hatinya penuh penyesalan dari tindakannya yang impulsif pada akhirnya. Saya harap mereka baik-baik saja. Untungnya, kami memenangkan pertandingan, jadi kami harus menjadi kelas 1 setelah turnamen berakhir. Karena dia harus bergegas ke pertandingan segera setelah dia bangun dari menyerap jiwa Raja Naga Emas, dia tidak punya waktu untuk beristirahat sampai sekarang. Ketika tubuhnya rileks, ia dengan cepat memasuki kondisi meditasi di mana ia terisolasi dari segalanya. Kamar Presiden, bagaimana ini terjadi? Dengan ekspresi muram, Yu Zhen memandang Long Hengsu dari seberang meja. Long Hengsu memaksakan senyum pahit. Siswa baru kali ini benar-benar ajaib. Ini kesalahanku, saya tidak bisa menghentikan mereka tepat waktu. Saya bertanggung jawab penuh untuk ini. Tapi saya harus mengatakan, siswa baru tahun ini adalah jenius yang benar-benar luar biasa. Jika kita bisa membimbing mereka dengan benar, mereka pasti akan menjadi pilar untuk Issei Academy di masa depan. Alasan pertandingan hari ini di luar kendali adalah karena pada saat-saat terakhir, dua Grandmasters jiwa dari kelas 1 telah menggunakan keterampilan fusi jiwa yang tidak lengkap. Keterampilan fusi jiwa mereka kemungkinan besar salah satu yang sangat kuat yang mengharuskan mereka untuk memiliki setidaknya 3 cincin untuk dapat digunakan sepenuhnya. Petik 2. Keterampilan fusi jiwa. Alis Yu Zhen naik dalam kegembiraan, cahaya kejutan melintas di matanya. Dalam keterkejutannya yang menyenangkan, amarahnya sedikit melemah. Ya, keterampilan fusi jiwa. Meskipun belum lengkap, kekuatannya mampu mematahkan kedua lengan Xie. Yang lebih mengejutkan adalah apa yang terjadi sesudahnya. Seorang master jiwa cincin 1 dengan cincin jiwa 10 tahun dari kelas 5 tiba-tiba meledak dalam kekuatan. Tangan kanannya berubah menjadi cakar naga. Dengan 2 serangan cakarnya, ia mampu menembus keterampilan fusi jiwa. Untungnya, dia dihentikan tepat pada waktunya. Kalau tidak, dia mungkin telah melumpuhkan siswa lain. Petik 2. Yu Zhen kaget. Seorang master jiwa cincin yang dapat mengubah tangan kanannya dan menggunakannya untuk mengalahkan keterampilan fusi jiwa dari 2 Grandmaster jiwa. Apakah Anda mencoba menceritakan dongeng kepada saya? Petik 2. Long Hengsu menghela nafas. Aku juga sulit untuk percaya, tapi itu fakta. Lebih dari 1000 siswa dan guru menyaksikannya. Ini bukan sesuatu yang bisa saya perbaiki walaupun saya mau. Jika Anda tidak percaya kepada saya, maka Anda bisa menyelidikinya sendiri. Menurut pendapat saya, bahwa varian jiwa bela diri Tang Wulin kemungkinan adalah jiwa bela diri tubuh dari Akademi Shrek yang legendaris. Petik 2. Yu Zhen tiba-tiba ketakutan. Apa artinya jiwa bela diri tubuh? Jiwa bela diri tubuh yang dikombinasikan dengan Mesha pasti akan menciptakan jenius yang bersinar. 2 kata, Shrek Academy, cukup untuk memenuhi mata Presiden Akademi Issei dengan sedikit rasa hormat. Jika itu benar, maka kita bisa mengampuni situasinya hari ini. Bagaimanapun, itu terlalu tak terduga. Direktur Long, tuliskan laporan terperinci tentang masalah ini untuk saya. Petik 2. Long Hengsu berkata, jiwa bela diri Tang Wulin awalnya adalah rumput Blue Silver yang sampah, tetapi jika varian tubuh jiwanya muncul di dalam dirinya, maka itu mungkin berarti ia memiliki jiwa bela diri kembar. Maka dia tidak akan menjadi sampah lagi, tetapi seorang jenius. Presiden, saya punya proposal. Petik 2. Ada apa? Yu Zhen curiga menatapnya. Long Hengsu tertawa getir. Dengan kondisi kelas 1 saat ini, aku tidak berpikir itu akan cocok untuk turnamen promosi kelas untuk melanjutkan. Dari apa yang saya lihat hari ini, saya tidak berpikir kelas 2, tidak, bahkan kelas 3 tidak bisa berdiri melawan kekuatan mereka. Siswa-siswa ini mungkin tidak selalu menjadi hal yang baik. Karena itu, saya pikir kita perlu memberikan perlakuan khusus kepada siswa baru ini. Petik 2. Perlakuan khusus macam apa? Bab 107. Babak 107 merenungkan cakar naga emas. Long Hengsu berkata dengan mata berbinar, dengan para jenius seperti mereka, seorang guru biasa tidak akan cukup. Karena itu, mari kita buat kelas khusus di samping 5 kelas yang sudah kita miliki. Para jenius di kelas ini akan memiliki guru terkuat di akademi untuk membimbing mereka dari divisi menengah sampai ke divisi lanjutan. Dengan begitu, mereka akan menghabiskan setidaknya 8, tidak, 9 tahun di akademi. Selama kita membimbing mereka dengan benar, masa depan kesuksesan Akademi Issei kita yang cerah akan segera tiba. Petik 2. Yu Zhen merenungkannya sebentar. Dia harus mengatakan bahwa kata-kata Long Hengsu memindahkannya. Kelas khusus untuk menumbuhkan para jenius dengan dukungan semua sumber daya akademi, dengan siswa baru tahun ini dan bakat unik mereka, proposal ini akan memberi akademi kesempatan untuk benar-benar bersinar di masa depan. Jika itu terjadi,
maka akademi akan dapat merekrut siswa baru yang bahkan lebih berbakat. Dia iri dengan akademi kelas 1 di kota-kota besar yang mampu merekrut siswa dari seluruh federasi. Inilah salah satu alasan mengapa yang kuat tetap kuat. Meskipun ISEA Academy berada di kota besar yang berkembang dengan bisnis karena sumber daya laut, banyak siswa masih dicegah untuk memilih akademi karena lokasinya di sudut benua dan sifat medan sekitarnya. Secara keseluruhan, Akademi ISEA hanya dapat dianggap sebagai peringkat dalam peringkat menengah bawah jika dibandingkan dengan seluruh benua. Sama sekali tidak luar biasa. Mungkin siswa baru tahun ini benar-benar merupakan titik balik bagi mereka. Guru mana yang menurutmu paling cocok kalau begitu? Melaksanakan rencana ini akan cukup mudah, tetapi penciptaan kelas khusus akan mengharuskan menuangkan semua kekuatan akademi untuk menumbuhkan kelas ini. Long Hengsu telah dengan jelas memutuskan seseorang sejak lama ketika dia berkata tanpa ragu sedikit pun, mari kita tugaskan guru Wu Zhangkong ke kelas ini. Dia adalah yang terkuat di dalam akademi, dan hasil dari turnamen jelas dipengaruhi oleh kemampuan mengajarnya. Ketika dia masih di divisi lanjutan, dia tidak menyesuaikan diri dengan kelompok dan mengisolasi dirinya dari guru lain, tidak pernah menunjukkan kekuatan penuhnya. Saya pikir akan lebih tepat baginya untuk melatih beberapa siswa elit ini sebagai gantinya. Petik 2. N. Yu Zhen mengangguk. Aku setuju dengan rencanamu. Saya akan mengajukan proposal kepada Dewan Direksi. Baiklah kalau begitu, kamu bisa pergi sekarang. Petik 2. Long Hengsu dengan hormat berkata, Presiden, aku akan pergi dulu. Dia bersukacita di dalam hatinya. Presiden pasti terombang-ambing oleh kata-katanya yang menarik dan masalah ini sekarang telah berakhir tanpa tindakan disipliner terhadapnya. Metode perhitungannya sebenarnya dimaksudkan untuk memungkinkannya melalaikan tanggung jawabnya. Tentu saja, dia memang punya harapan untuk kelas baru ini. Ketika Tang Wulin terbangun dari meditasinya, ia dikaruniai pemandangan fajar. Xie belum kembali saat ia memulihkan diri di rumah sakit. Zhou Zhangqi dan Yun Xiao sama-sama masih bermeditasi. Dengan provokasi kemenangan berkelanjutan kelas 5, semua orang sekarang rajin berkultivasi dengan semangat baru. Tubuh Tang Wulin dipenuhi dengan kekuatan yang membuatnya ingin menghadap ke langit dan hanya menjerit. Sejak dia memecahkan segel, dia tidak punya waktu untuk hati-hati memeriksa perubahan di tubuhnya sampai sekarang. Dia tanpa sadar mulai menatap tangannya. Di permukaan mereka tampak sama persis seperti sebelumnya, tetapi dalam kenyataannya, kulitnya menjadi lebih adil. Ketika dia menyentuh kulitnya, itu juga jauh lebih elastis. Kekuatan jiwanya telah naik setidaknya satu peringkat sementara kontrolnya atas kekuatan jiwanya juga telah tumbuh lebih kuat karena kekuatan spiritualnya juga meningkat. Pada akhirnya, Tang Wulin tidak yakin seberapa besar kekuatannya meningkat. Lagi pula, dia belum pernah menguji dirinya dengan cara ini sebelumnya. Apakah ini kekuatan segel pertama pada Raja Naga Emas? Ketika dia mengingat kembali penggunaan kekuatan Raja Naga Emas sehari sebelumnya, dia mulai berkonsentrasi untuk menggunakan kekuatan itu sekali lagi, dan sangat alami, perasaan yang akrab muncul kembali di lengan kanannya. Segera, lapisan sisik emas berbentuk cembung, belah ketupat, menutupi lengan kanannya seperti lapisan baju besi. Pada saat yang sama, perasaan kekuatan di lengannya meningkat eksplosif, namun tangan kanannya tidak sepenuhnya berubah menjadi cakar naga emas. Aura Raja Naga Emas terbuka sementara Tang Wulin terus-menerus dan dengan cermat mengedarkan kekuatan dan kekuatan jiwanya ke arah tangan kanannya. Saat itulah tulang-tulang di tangan kanannya mulai menunjukkan perubahan. Tangannya perlahan membengkak dalam ukuran dan cakar naga tumbuh dari kuku jarinya. Terlepas dari perasaan kekuatan yang sangat besar, dia juga bisa merasakan aura tirani yang dipancarkan. Ini adalah transformasi yang datang dari memecah segel pertama pada Raja Naga Emas. Lengan kanannya, sekarang ditutupi sisik emas, memiliki kekuatan 2 kali lipat. Selain itu, Golden Dragon Claw selanjutnya dapat meningkatkan kekuatan tangan kanannya dengan lipatan lain di samping kemampuannya menghancurkan. Benar-benar terasa kuat. Sekarang dia melepaskan kekuatan Raja Naga Emas di luar pertempuran, dia dapat dengan jelas memeriksa perubahan yang terjadi di dalam tubuhnya. Perubahan yang paling jelas adalah kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwanya sekarang dikonsumsi pada tingkat yang menakjubkan. Setelah hanya beberapa napas waktu, sepertiga dari kekuatan jiwanya sudah habis. Menurut kecepatan konsumsi saat ini, dia hanya bisa mempertahankan cakar naga emasnya selama sekitar 10 detik. Seperti yang dia duga, gelombang kelemahan mengalahkannya pada tanda 10 detik dan tangan kanannya kembali normal. Namun, kekuatan sisik naga emas masih ada di sana. Dia tiba-tiba memiliki pencerahan. Cakar naga emas membutuhkan kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas dan kekuatan jiwanya untuk mempertahankannya, tetapi sisik naga emas hanya membutuhkan kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas. Jika seperti ini, maka saya benar-benar beruntung mengalahkan Zhang Yangzi dan Wang Jinxi kemarin. Melihat kembali pertempuran itu,
dia menyadari bahwa Zhang Yangzi dan Wang Jinsi tidak bisa sepenuhnya mengendalikan keterampilan fusi jiwa mereka, jadi dia beruntung bisa menggunakan cakar naga emasnya pada waktu yang tepat untuk melawan mereka. Raja Naga Tulang juga dari garis keturunan naga, jadi di hadapan Raja Naga Emas, ia telah ditekan dan menerima 2 kali lipat efek dari serangan Tang Wulin. Ini adalah alasan mengapa dia bisa menang setelah 2 serangan. Dengan kata lain, alasan dia bisa menang adalah karena garis keturunan Raja Naga Emasnya mampu menekan Raja Naga-Naga dari Wang Jinsi. Saya masih belum cukup kuat. Jika lawan saya bertarung dengan saya sedikit lebih lama dan menyadari bahwa saya tidak bisa mempertahankan cakar naga emas terlalu lama, maka dia bisa menang dengan hanya menghindari serangan saya dan menunggu kekuatan jiwaku habis. Terlepas dari penilaian dirinya yang keras, Tang Wulin tidak tertekan sama sekali. Ketika dia membandingkan dirinya dengan masa lalunya, dia masih mendapatkan banyak hal dengan menembus segel pertama. Kekuatan tubuhnya dan kekuatan keseluruhan telah meningkat, dan sisik naga dapat lebih meningkatkan kekuatan lengan kanannya. Dia sekarang memiliki kekuatan eksplosif dari cakar naga emas. Singkatnya, keuntungannya cukup bagus. Paling tidak, dia tidak bisa lagi dianggap sampah. Ya benar, Goldlight juga mengalami transformasi. Mengingat ini, Tang Wulin ingin melepaskan jiwa roh kecilnya untuk melihatnya. Namun, dia menggelengkan kepalanya karena kecewa, karena kekuatan jiwanya sudah habis, dan dia bahkan tidak bisa melepaskan jiwa bela dirinya, apalagi jiwa rohnya. Kultivasinya saat ini masih terlalu lemah. Melanggar segel pertama telah membantunya dengan kultivasinya agak, tetapi dia masih hanya di peringkat 13. Apalagi, semua orang berada di peringkat 20 sekarang. Dia takut kesenjangan di antara mereka hanya akan terus tumbuh semakin besar. Lebih banyak usaha, saya perlu melakukan lebih banyak usaha. Dia melompat turun dari tempat tidurnya, pikirannya jernih. Berhati-hati agar tidak mengganggu teman sekamarnya, Tang Wulin diam-diam pergi untuk mencuci muka dan minum segelas air sebelum pergi untuk jogging. Itu adalah awal dari hari yang baru, dan pemanasan adalah yang pertama. Dia berlari mengitari lintasan di lapangan olahraga dan berteriak, "Aku setenang burung walet." Dia selalu pandai berlari, tetapi setelah menyerap sebagian dari jiwa Raja Naga Emas, langkah normal terlalu lambat baginya sekarang. Pemandangan itu terus melaju melewatinya, angin dingin menyapu pipinya. Perasaan menyegarkan ini memberi tubuh dan pikirannya rasa kebebasan dan kenyamanan yang tak terlukiskan. Tepat pada saat itu, sosok tiba-tiba muncul di depannya. Karena Tang Wulin saat ini sedang asyik dengan pengalaman ini, bagaimanapun, pada saat dia bereaksi, dia sudah bertabrakan dengan orang ini. Sebuah suara murni memanggil, "Hati-hati." Tang Wulin merasakan kekuatan lembut menggerakkan tubuhnya, menyebabkan dia berputar-putar, menyebarkan semua energi kinetiknya. Tang Wulin tidak menjadi pusing karena tubuhnya yang kuat, tetapi ketika dia berhenti berputar dan bisa melihat sosok di depannya, dia masih mengalami sepersekian detik vertigo. Di depannya adalah seorang gadis yang tinggi dan ramping. Tang Wulin bisa dianggap tinggi di antara teman-temannya, tetapi dia baru berusia 10 tahun. Gadis di depannya tampak berusia sekitar 14 atau 15 tahun dan sudah mulai berubah menjadi seorang wanita. Dia mengenakan olahraga merah muda yang mengimbangi kulit putih susu dan rambut biru panjangnya yang dikumpulkan menjadi bundel dengan sisir. Bab 108. Bab 108 Ouyang Zixin. Gadis itu sangat cantik dengan fitur wajah yang halus dan mata yang besar dan jernih. Di bawah sinar matahari pagi, tampak seolah-olah lapisan cahaya keemasan tertarik padanya. Dia terlalu menakjubkan untuk Tang Wulin. Maaf. Tang Wulin buru-buru meminta maaf. Pada saat itu, gadis dengan cahaya keemasan di sekelilingnya meninggalkan kesan mendalam pada Tang Wulin. Cantik sekali, dia bahkan lebih cantik dari suster senior Liu Yuxin. Kakak junior, perhatikan saat kamu berlari. Wanita muda itu mengangkat tangannya untuk menggosok kepalanya saat dia berbicara dengan senyum berseri-seri. Ah, kamu sangat tampan. Wanita muda itu menatap mata besar Tang Wulin, yang diberi aksen oleh bulu matanya yang panjang dan terkejut melihat bahwa matanya bahkan lebih besar dari matanya sendiri. Dia dengan aneh mencubit wajahnya dan terkikik sebelum dia dengan cepat berbalik dan pergi. Cubitannya sedikit sakit, tapi itu membangunkan Tang Wulin dari kebodohannya. Kakak senior itu sangat cantik. Dia jogging di sini jadi dia juga harus berada di divisi perantara, kan? Ketika dia melihat wanita muda itu berlari semakin jauh, Tang Wulin mempercepat langkahnya untuk menyusulnya. Dengan tubuhnya yang kuat, dia menyusul dalam waktu singkat. "Saudara junior, siapa namamu?" Dia menoleh untuk melihat Tang Wulin. "Nama saya Tang Wulin, saya seorang siswa di kelas 1. Bagaimana dengan Anda, kakak senior?" Dia mengucapkan kata-katanya dengan hati yang bersemangat. Dia tidak menyebutkan bahwa dia berada di kelas 5. Bagaimanapun, setelah memenangkan turnamen promosi kelas, mereka harus menjadi kelas 1 sekarang. "Kamu semuda ini tapi kamu sudah begitu nakal.
Anda ingin menjemput kakak senior ini, ya? Gadis itu meliriknya dengan licik. Aku tidak, kata Tang Wulin dengan malu. Haha, wajah malu Anda sangat imut. Bagaimana dengan ini? Mari kita berlomba 10 putaran. Jika kamu menang, aku akan memberitahumu. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, dia sudah meningkatkan kecepatannya dan bergegas maju. 10 lap. Tidak mungkin Tang Wulin takut dengan kompetisi seperti itu sehingga ia dengan cepat mengambil langkahnya dan mengejarnya. Wanita muda itu masih lebih tinggi darinya dengan sekitar setengah kepala dan sudah tumbuh menjadi wanita yang ramping dan elegan. Saat dia berlari, rambutnya yang panjang tergerai di belakangnya ditiup angin, sementara wujudnya yang anggun beraksen oleh kakinya yang panjang dan lentur. Dengan setiap langkah, dia bisa melihat pinggul rampingnya bergoyang. Seluruh tubuhnya hanya dipenuhi dengan semangat masa muda. Kekuatan fisik Tang Wulin sangat luar biasa, namun, meskipun perawakannya lebih pendek, dia masih lebih cepat daripada dia. Mengejar tepat di belakangnya, beberapa alarm berbunyi dalam benaknya untuk suatu alasan, memberitahunya untuk berhati-hati padanya. Karena ini, ia mengikuti tepat di belakangnya dan mengawasinya, mengikuti kecepatannya. Kekuatan fisik gadis itu cukup bagus. Tidak hanya dia mampu mempertahankan kecepatan lari yang konstan, tetapi kecepatannya terus meningkat. Seperti ini, mereka berdua melanjutkan balapan mereka, satu di depan, satu di belakang. Segera setelah itu, mereka mendekati akhir lap ke-10. Masih ada 100 meter lagi. Baru pada saat itulah Tang Wulin mengingat tujuan dari kompetisi ini. Dia tiba-tiba mempercepat, melepaskan kekuatan ledakan tubuhnya. Dia terbang maju dan menyusul gadis itu dengan tanda 50 meter. Aduh, tangisan kesakitan tiba-tiba datang dari belakangnya. Tang Wulin dengan cepat menoleh untuk melihat tetapi bertemu dengan sosok yang berpakaian pink lambat yang tiba-tiba melaju, melampaui dirinya, bergegas ke arah garis finish. Haha, kamu bodoh kecil, kamu telah dibodohi. Tawa mirip lonceng gadis itu terdengar jelas melalui cahaya fajar pertama di kampus. Dia jelas telah ditipu, tetapi ketika dia melihat senyum ini seperti bunga yang mekar, Tang Wulin tidak bisa membuat dirinya menjadi marah sama sekali. Tang Wulin berlari ke garis finish di mana gadis itu menunggu. Dia menggaruk kepalanya dengan canggung ketika dia berkata, kakak perempuan senior sangat menakjubkan. Petik 2. Ketika wanita muda itu menatap ekspresi malu-malu, senyumnya tidak bisa membantu tetapi tumbuh lebih luas. Baik-baik saja maka, aku akan berhenti menggodamu. Kekuatan saudara junior cukup bagus. Teruslah. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke asrama, melambaikan tangan kepada Tang Wulin saat dia pergi. Tang Wulin mengawasinya kembali. Perasaan aneh telah muncul dalam hatinya. Dia tidak mengerti apa perasaan ini, tetapi dia tahu bahwa dia ingin terus melihat kakak senior ini. Namaku Ouyang Zixin. Saya di kelas 1 kelas 1. Suara murni gadis itu melayang di atas. Ouyang Zixin, nama yang cantik, berhenti menatap, kakak senior itu sudah lama pergi. Tepat pada saat itu, sebuah suara ramah berbicara dari belakangnya. Tang Wulin cepat berbalik untuk melihat Xie mengawasinya dengan ekspresi geli. Lengannya masih dibalut dan sementara dia tersenyum, itu bukan senyum saat dia memandang Tang Wulin. Kamu lebih baik sekarang, bagaimana lenganmu? Tang Wulin menyambutnya dengan terkejut. Itu bukan masalah besar sekarang. Tulang-tulang saya sudah terhubung kembali, dan mereka dirawat oleh jiwa bela diri tipe penyembuhan. Saya masih membutuhkan setidaknya 10 hari untuk pulih sepenuhnya. Tetapi Anda, saya kembali 1 hari kemudian, dan saya menemukan bahwa Anda sebenarnya mengejar kakak perempuan senior. Kamu benar-benar terlalu baik. Petik 2. Aku tidak. Tang Wulin buru-buru membela diri. Benar-benar sekarang, Anda memiliki keterampilan yang cukup untuk melakukannya. Kakak perempuan senior itu bahkan memberitahu Anda namanya. Apakah Anda benar-benar belum pernah mendengar tentang Ouyang Zixin sebelumnya? Xie bertanya sambil tersenyum lebar. Aku belum, seru Tang Wulin. Xie berkata, dia adalah gadis tercantik di divisi perantara kami. Aku tidak percaya kau belum pernah mendengarnya sebelumnya. Sebenarnya, saya bahkan mendengar bahwa ada banyak senior dari divisi lanjutan yang mengejarnya. Dia di kelas 5 jadi dia seharusnya 4 tahun lebih tua dari kita. Anda bisa menyerah saja sekarang. Petik 2. Tang Wulin dengan enggan berkata, Anda berbicara tentang usia, tetapi mengapa Anda memiliki pikiran seperti itu di hati Anda? Saya hanya berpikir bahwa kakak senior benar-benar cantik, dan saya mengaguminya. Saya tidak punya ide lain, oke. Jangan salah paham. Petik 2. Mulut Xie mulai berkedut. Baiklah kalau begitu, Anda bisa menatapnya dengan bodoh. Anda mungkin tidak mengakuinya, tetapi siapa yang tidak suka saudara perempuan yang cukup senior ini? Setiap pria memiliki ingatan mendalam tentang seorang saudara perempuan yang cukup senior. Petik 2. Semua pria memiliki saudara perempuan yang cukup senior yang meninggalkan kesan mendalam pada mereka.
Tang Wulin terguncang oleh kata-kata Xie. Nama Ouyang Zixin sudah terukir di hatinya. Mereka pergi makan pagi sebelum pergi ke kelas, di mana mereka diberitahu bahwa semua siswa di kelas 1 akan berkumpul di lapangan olahraga untuk pertemuan kelas. Meskipun lengan Xie masih terluka, kondisinya sudah stabil, dan dia bisa menghadiri kelasnya. Ekspresi serius masih mewarnai wajah Wu Zhangkong seperti biasa ketika dia membawa kelas 5 untuk berkumpul di lapangan. Dapat dikatakan bahwa kelas 1 telah berubah sekarang. Ketika mereka tiba di lapangan, mereka menarik pandangan semua kelas lainnya. Sebagian besar tatapan ini melayang ke arah Tang Wulin, Xie, dan Gu Yue. Tentu saja, yang paling menonjol di antara mereka adalah Tang Wulin. Sehari sebelum dia menang pada saat terakhir dalam krisis yang menyedihkan, mengejutkan banyak orang dan membuat kesan mendalam di hati mereka. Apakah kita menjadi selebriti? Gu Yue bertanya dengan nada berbisik. Xie menatapnya dengan pandangan menghina. Dengan seberapa dewasa kamu bertindak, mengapa kamu begitu tertarik pada bagaimana orang melihatmu? Dan selain itu, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa Wulin adalah selebritis di sini. Saya mendengar dia adalah orang yang memenangkan pertandingan itu pada akhirnya kemarin. Ah, benar juga, Wulin, aku belum berterima kasih padamu karena telah membalaskan dendamku kemarin. Petik 2. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Aku seharusnya tidak bertindak seperti itu. Itu tidak tepat bagi mereka untuk melukai kamu, tetapi juga tidak benar bagiku untuk melukai mereka. Bagaimanapun, kita semua adalah sesama siswa. Petik 2. Gu Yue mendengus dingin. Lihatlah Wulin, lalu lihat dirimu sendiri. Bagaimanapun, saya tidak peduli apakah saya seorang selebriti sekarang atau tidak. Dan selain itu, ada seseorang yang sangat percaya diri tetapi segera pingsan kemarin. Petik 2. Kamu, Xie menatap Gu Yue. Gu Yue dengan jijik berkata, apa? Kamu tidak cocok untukku bahkan ketika kamu tidak terluka, namun kamu masih mencoba untuk pamer dalam kondisi kamu saat ini. Petik 2. Aku sudah bersamamu, kata Xie, menahan amarahnya. Dia tidak tahan lagi. Dengan lengannya seperti ini dan jiwa bela dirinya menjadi dua belati, dia benar-benar tidak bisa melakukan apapun saat ini. Tang Wulin sudah terbiasa dengan pertengkaran mereka, jadi dia memegang bahu Xie dengan lembut dan berkata, itu hanya kebetulan kemarin. Mereka sebenarnya sangat kuat, jadi Anda harus pergi dan memulihkan diri dengan benar, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk berkultivasi bersama setelahnya. Petik 2. Kelas 5 sudah berkumpul di lapangan ketika Tang Wulin selesai berbicara. Dia memperhatikan bahwa Zhang Yangzi tidak hadir di antara para siswa kelas 1. Bagaimanapun, kaki yang patah benar-benar terlalu merepotkan. Di sisi lain, Wang Jinxi memiliki lengan yang patah, mirip dengan Xie, dan lengan itu dibalut. Di depan para siswa yang berkumpul bukan hanya Direktur Long Hengsu, tetapi juga Presiden Yu Zhen. Long Hengsu memandang ke arah Yu Zhen sebelum dia mulai berbicara. Perakitan kelas 1 hari ini adalah mengumumkan dua hal. Pertama, karena keadaan khusus dari kelas 1 tahun ini, kelas yang menang tidak akan lagi melanjutkan dengan turnamen promosi kelas, tetapi kelas-kelas dari kelas pertama masih akan disusun ulang sesuai dengan hasilnya. Yakni, apa yang awalnya kelas 5 sekarang kelas 1. Dan semua kelas lainnya telah diatur ulang sesuai dengan itu. Petik 2. Kami tidak dapat terus berpartisipasi dalam turnamen promosi kelas lagi. Keributan muncul di antara para siswa kelas 1. Jika mereka tidak bisa melanjutkan turnamen, maka itu berarti mereka tidak lagi menerima hadiah karena mampu menantang kelas atas. Bab 109. Bab 109 kelas 0 didirikan. Long Hengsu melanjutkan, mengingat prestasi luar biasa yang dimiliki kelas baru di turnamen ini, seluruh kelas akan dihargai dengan 1 kali makan sehari dari jendela pertama selama 1 periode. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata ini, gumaman ketidakpuasan sebelumnya berubah menjadi bersorak. Apa jendela pertama? Ini menyajikan makanan yang paling bergizi. Bahkan tanpa berbicara tentang rasanya, itu memiliki manfaat paling besar untuk budidaya mereka tetapi sangat mahal. Sebagian besar keluarga tidak mampu memberi makan anak-anak mereka makan dari jendela pertama. Nilai 1 kali makan dari jendela pertama bernilai jumlah uang yang luar biasa. Saat ini, sebagai guru yang bertanggung jawab di kelas 2, wajah Ye Yingluo semakin suram mendengar kata-kata itu. Jelas, dia tidak senang dengan perkembangan ini. Long Hengsu berteriak, diam. Hanya saat itulah sorak-sorai itu mereda. Long Hengsu kembali. Karena keunggulan kelas 1 tahun ini, Dewan Direksi telah memutuskan untuk melakukan studi. Kami membangun kelas eksperimen di kelas 1 yang akan terdiri dari siswa terbaik di kelas tersebut. Itu sementara akan disebut kelas 0, dan Wu Zhangkong akan menjadi guru yang bertanggung jawab. Para siswa untuk kelas 0 telah dipilih. Dari kelas 1, kita memiliki Tang Wulin, Xie, dan Gu Yue. Dari kelas 2, kita memiliki Zhang Yangzi,
Wang Jinxi, dan Wei Xiaofeng. Di masa depan, siswa lain yang menunjukkan kemampuan luar biasa juga akan dimasukkan ke kelas 0. Petik 2. Kelas 0. Apa-apaan ini? Semua siswa yang berkumpul dalam keadaan linglung. Dalam semua sejarah Akademi Issea, tidak pernah ada kelas 0. Selain itu, apa yang berarti memiliki Wu Zhangkong sebagai guru yang bertanggung jawab? Trio Tangulin terkejut, sementara Wang Jinxi dan Wei Xiaofeng memiliki reaksi serupa di sisi lain. Dalam gerakan yang hampir tersinkronisasi, mereka berdua memandang ke arah trio Tangulin. Ekspresi Wei Xiaofeng penuh dengan kebencian dan permusuhan, sementara pandangan Wang Jinxi terfokus hanya pada Tangulin saat dia membuat wajah yang rumit. Wu Zhangkong tidak berekspresi seperti biasanya, tetapi pada kenyataannya dia sudah diberitahu oleh Dewan Direksi tadi malam setelah mereka memutuskan menyetujui rencana tersebut. Long Hengsu berkata, selain dari dua pengumuman ini, masih ada hukuman yang akan diumumkan. Dalam pertandingan kemarin antara kelas 1 dan kelas 2, kedua belah pihak memprioritaskan rekan-rekan mereka terlebih dahulu dan yang kedua kompetisi, yang menyebabkan 3 siswa terluka parah. Ini telah menimbulkan keprihatinan serius dengan 6 peserta. Dengan demikian, mereka akan kehilangan hadiah turnamen sebagai hukuman dan peringatan kepada orang lain. Petik 2. Kehilangan upah mereka, tampaknya untuk turnamen promosi kelas-kelas ini, bahkan jika mereka menang, tidak akan ada hadiah. Kelas mereka hanya akan dipromosikan. Long Hengsu mengucapkan kata-kata ini dengan keras, tetapi pada kenyataannya ini bahkan bukan hukuman sama sekali. Presiden, apakah Anda memiliki kata-kata untuk dikatakan? Tanya Long Hengsu, menatap Yu Zhen di sisinya. Yu Zhen mengangguk dan mulai berbicara dengan suara yang jelas. Para siswa, saya yakin Anda semua sangat ingin tahu mengapa kami menetapkan kelas 0. Ini karena siswa yang kami pilih sudah jauh melampaui tingkat teman sebaya mereka. Jika mereka terus maju dengan siswa lain, bakat mereka akan dimakamkan. Singkatnya, jika Anda ingin bersinar di masa depan, maka Anda harus berusaha lebih banyak lagi. Saya berharap bahwa saya akan melihat lebih banyak siswa bergabung dengan kelas 0 di kemudian hari, akan menjadi jenius terhebat di Akademi Issea. Baiklah kalau begitu, perakitan sudah berakhir. Anda semua bisa pergi sekarang. Guru, pimpin kelasmu kembali. Long Hengsu akan bertindak sebagai guru pengganti di kelas sampai guru baru dapat ditemukan. Wu Zhangkong dan siswa kelas 0 akan tetap di sini. Petik 2. Dipenuhi dengan keterkejutan, kekaguman, kecemburuan, dan penyesalan, para siswa dari 5 kelas kembali ke ruang kelas mereka, hanya menyisakan presiden dan juga siswa dari kelas 0 yang baru didirikan. Anak-anak, kemarilah. Yu Zhen memberi isyarat kepada semua orang. Meskipun mereka agak enggan, mereka berlima masih berjalan. Di hadapan Presiden Akademi, bahkan Wei Xiaofeng tidak berani bertindak secara tak terkendali. Namun, jelas bahwa trio Tangulin dan 2 lainnya memiliki ketegangan di antara mereka. Ketika Yu Zhen mengamati 5 anak di depannya, dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat alis. Dia dengan dingin berkata, kalian cukup mampu, ya. Apakah Anda berpikir bahwa hanya karena Anda sedikit lebih luar biasa daripada rekan-rekan Anda sehingga Anda hebat? Lihatlah kalian semua, apa yang telah kamu capai. Di antara kalian berlima, 2 memiliki lengan patah, dan masih ada 1 dengan kaki patah beristirahat di ruang kelas. Petik 2. Mereka berlima dimarahi menjadi linglung. Mereka tidak pernah berharap Yu Zhen menegur mereka seperti ini. Begitu mereka tiba, mereka dihujani dengan cambukan lidah. Yu Zhen melanjutkan dengan ekspresi tegas. Aku sudah mengatakan apa tujuan dari kelas 0 untuk tidak menahanmu. Tetapi bahkan dengan betapa kecilnya Anda semua, Anda memiliki begitu banyak kesombongan dan kesombongan di dalam hati Anda. Saya akan membuat Anda semua berperilaku dengan integritas di depan saya, jika tidak, jangan salahkan akademi karena tidak sopan. Saya memperingatkan Anda sekarang, jika situasi seperti kemarin terjadi lagi, Anda semua akan dihukum. Jangan berpikir itu hanya karena Anda jenius sehingga Anda tidak harus mengikuti aturan. Anda semua hanya melihat langit dari dasar sumur. Ada banyak orang yang bahkan lebih luar biasa daripada kalian berlima sepanjang federasi. Sejak awal, dunia ini tidak pernah kekurangan jenius, juga tidak memiliki jenius yang mati muda. Jika seorang jenius ingin menjadi hebat, maka mereka harus menginvestasikan jauh lebih banyak upaya daripada orang biasa. Hanya dengan begitu Anda akan memenuhi potensi Anda. Apakah Anda semua mengerti? Petik 2. Dimengerti. Di hadapan aura sombong sang presiden, tak satu pun dari 5 anak itu yang bisa mengangkat kepala. Tanda tangani kontrak ini. Dengan membalik tangannya, setumpuk kertas muncul, dan ia dengan cepat membagikannya kepada kelima anak itu. Mereka berlima secara tidak sadar mengambil pena. Tangulin melihatnya, perhatiannya tertuju pada kata besar di atas kontrak. Setelah judul,
Konten di bawahnya dapat diringkas sebagai berikut. Orang XXX secara sukarela menandatangani kontrak dengan ISSEA Academy. Sebelum XXX lulusan dari divisi menengah dan divisi lanjutan, mereka tidak akan pindah sekolah. Ini adalah inti umum dari kontrak. Apa artinya ini? Mereka berlima berpikir linglung. Sekarang setelah Akademi menetapkan kelas 0, kami akan menginvestasikan lebih banyak sumber daya ke dalam dirimu. Karena itu, Akademi menginginkan jaminan bahwa Anda akan tinggal di sini untuk studi Anda. Itu bukan karena beberapa alasan aneh lainnya. Baik-baik saja maka, tanda tangani saja sekarang. Petik 2. Xie dengan patuh bertanya, Presiden, bukankah sebaiknya kita berdiskusi dengan keluarga kita sebelum menandatangani ini? Yu Zhen berkedip beberapa kali. Tentu saja Anda bisa. Anda dapat kembali dan membahasnya, tetapi Anda tidak akan dapat bergabung dengan kelas 0 lagi. Saya orang yang sangat sibuk, dan saya tidak punya waktu untuk menunggu Anda. Petik 2. Pada saat mereka berbicara, Tang Wulin sudah menandatangani namanya di kontrak. Baginya, kontrak ini tidak berarti apa-apa sama sekali. Selain Akademi ISSEA, dia bahkan tidak tahu kemana lagi dia bisa belajar. Fakta bahwa Akademi akan menginvestasikan lebih banyak sumber daya ke dalam dirinya, yang tidak berguna, adalah hadiah surgawi. Dia sama sekali tidak punya alasan untuk menolak. Gu Yue menandatanganinya di waktu yang hampir bersamaan dengan Tang Wulin. Melihat mereka berdua menandatanganinya, Xie tidak mempertanyakannya lagi. Tidak bisa meninggalkan ISSEA Academy bukan masalah besar. Di sisi lain, Wang Jinxi telah menandatanganinya juga. Hanya Wei Xiaofeng yang saat ini ragu-ragu. Presiden, saya pikir itu buruk untuk tidak berkonsultasi dengan keluarga saya terlebih dahulu. Saya masih ingin mendiskusikan masalah ini dengan mereka sebelum saya menandatangani. Bagaimanapun, klan saya mungkin akan meminta saya pergi ke akademi lanjutan yang lebih baik di masa depan. Petik 2. Yu Zhen mengangguk. Kamu sangat ambisius. Anda bisa kembali ke kelas 2. Sekarang, hanya ada 5 siswa di kelas 0. Saat dia mengatakan ini, dia sudah merebut kembali kontrak dari tangan Wei Xiaofeng dan mulai mengusirnya dengan tangannya. Wei Xiaofeng mengungkapkan ekspresi yang rumit, tetapi pada akhirnya dia tidak mengambil kembali kontrak itu. Sebaliknya, dia membungkuk kepada presiden sebelum kembali ke kelas. Setelah dia pergi, ekspresi dingin dan dingin Yu Zhen meleleh menjadi senyum lembut. Melihat keterampilan mengubah wajah seperti dewa, keempat siswa tidak bisa membantu tetapi jatuh pingsan. Baik-baik saja maka, Anda semua telah menandatangani kontrak jadi mulai sekarang, Anda adalah elit dari akademi. Kami akan menghormati keputusan Wei Xiaofeng tetapi di masa depan, saya yakin dia akan menyesali pilihannya hari ini. Meskipun Akademi ISSEA kami tidak berperingkat terlalu tinggi di benua ini, kami masih satu-satunya akademi master jiwa perantara di kota besar ini. Dengan semua sumber daya kami mengalir ke Anda, saya berani mengatakan bahwa bahkan Akademi Shrek yang legendaris pun tidak dapat menyamai kami. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata percaya diri presiden, keempat siswa tiba-tiba merasa sedikit lebih baik tentang penandatanganan kontrak. Berdiri di kejauhan, mulut Wu Zhangkong sedikit bergerak ketika mendengar kata-kata itu. Bab 110. Bab 110 Battle Armor. Setelah kelas 0 didirikan di Akademi ISSEA, apa yang menurut Tang Wulin paling mengejutkan adalah betapa berbedanya akademi memperlakukan mereka jika dibandingkan dengan siswa normal. Ruang kelas berubah menjadi lebih terbuka sementara ruang asrama mereka juga ditingkatkan. Mereka tidak lagi berbagi kamar dengan 4 orang, tetapi mereka masing-masing memiliki kamar sendiri sekarang yang terletak berdampingan. Kamar mereka sama dengan yang diberikan guru biasa. Dengan kata lain, mereka menikmati perlakuan yang akan diterima seorang guru. Zhang Yangzi menandatangani kontrak tanpa ragu sedikitpun ketika dia mendengar bahwa Wang Jinxi telah menandatanganinya. Termasuk guru yang bertanggung jawab, kelas 0 terdiri dari 6 orang secara total. Wu Zhangkong juga diberikan tempat tinggal baru di samping asrama para siswa. Asrama sebelumnya sekarang telah digantikan oleh suite. Akademi telah memberi mereka 1 hari untuk mengatur diri mereka sebelum kelas 0 secara resmi memulai kelas pada hari berikutnya. Tentu, bahkan jika kelas akan dimulai sekarang, tidak semua dari mereka akan dapat hadir. Lagi pula, 3 dari mereka menderita patah tulang yang serius dan hanya bisa menghadiri kelas teori sekarang. Ruang kelas 0 tampak agak luas dan kosong. Meskipun tidak berbeda dari ruang kelas biasa, dengan hanya 5 siswa di dalamnya, itu tampak sangat besar. Zhang Yangzi dan Wang Jinxi duduk di satu sisi sementara trio Tang Wulin duduk di sisi lainnya. Kelimanya seperti 2 sungai yang terpisah. Zhang Yangzi mengistirahatkan kakinya di atas kursi, ekspresinya gelap. Wang Jinxi adalah dirinya yang biasanya diam, tetapi matanya kadang-kadang akan beralih ke Tang Wulin. Wu Zhangkong memasuki ruang kelas dengan ekspresi tegas dan berjalan ke tengah. Dia menyapu pandangannya pada 5 siswa. Mulai sekarang, kurikulummu akan berubah.
Petik 2.